Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara webinar CPN Work Interview dari Karir Alumni Center Institute. Terima kasih sudah hadir pada acara di sore hari ini. Perkenalkan, saya Syafira yang akan memandu acara kali ini. Semoga teman-teman tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang bersaatkan. Nah, sebelum acara dimulai, saya akan bacakan rundown singkat serta tata aturan selama sesi webinar dimulai. Yang pertama, acara akan dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan sesi materi bersama PT Liput General Insurance. Selanjutnya akan ada sesi review CV dan mock-up interview, sesi tanya-jawab, dan foto bersama sebelum penutupan acara. Nah, untuk aturan selama webinar berlangsung, yang pertama, teman-teman dimohon untuk dapat mematikan atau mute mikrofon selama acara berlangsung agar acara dapat berjalan secara kondusif. Teman-teman bisa menyalakan mic kembali saat sesi tanya jawab. Lalu bagi teman-teman yang ingin bertanya di sesi tanya jawab, bisa menggunakan fitur raise hand untuk berbicara secara langsung dengan narasumber nantinya atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Lalu teman-teman juga feel free untuk on cam selama acara berlangsung dengan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang dalam perjalanan atau terkendala koneksi, bisa mengikuti acara dengan offline. Namun, dimohon saat sesi foto bersama, nanti teman-teman bisa on cam ya untuk dokumentasi. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, tentunya teman-teman perlu mengisi link evaluasi di akhir acara. Nanti link akan dibagikan sebelum penutupan acara. Jadi teman-teman mohon untuk tetap mengikuti webinar sampai akhir. Dan sebagai informasi untuk teman-teman semua, seminar CVN Mock-up Interview yang diselenggarakan oleh Karir dan Alumni Center Kalpis itu selalu diadakan secara rutin selama setiap 2 bulan sekali. Diharapkan adanya kegiatan rutin ini teman-teman bisa lebih matang lagi dalam mempersiapkan proses rekrutmen, baik rekrutmen kerja ataupun rekrutmen magang. Diharap teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih bersama narasumber dan memaksimalkan waktunya sebaik mungkin. Dan kali ini webinar CVN Mock-up Interview akan diisi oleh Ibu Anastasia Wijaya, SPSI, CGE, CSRP, selaku Departemen Head Talent Management dari PT Liput General Insurance. Dan sebenarnya Ibu Anastasia sudah hadir, jadi tanpa berlama-lama mari kita sapa dulu untuk narasumber kita hari ini. Selamat sore Bu Anastasia. Bu Anastasia sudah hadir. Ini masih belum masuk tentunya Bu Anastasia. Halo Bu Safira. Ya, halo. Ya, ini saya dengan Bagus, rekan dari Bu Anastasia. Ini Bu Anastasia sedang mencoba bergabung, sepertinya sedikit ada error tadi ketika ingin Oke, bergabung. baik. Gitu. Mungkin sambil Baik, kita kita menunggu, ini bisa saya intro dulu ya, Bu Safira. Oh, boleh. Silakan Bu Kak Bagus. Oke, baik. Terima Waktu dan kasih Bu tempat. Safira. Oke, baik. Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Wiradharma, biasa dipanggil Bagus. Jadi pada hari ini kita ada webinar yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Safira. Saya harapkan sih untuk rekan-rekan semuanya bisa aktif ya. Nanti jika ada informasi-informasi yang sekiranya kurang jelas, juga bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Dan juga bisa menyelesaikan dan ikut dari awal hingga akhir acara. Nah, sebelum kita memulai, sebelum nanti kita ke sesi pembicara kita, yaitu Bu Anastasia, sebelumnya saya akan izin share screen dulu. Izinkan saya untuk menampilkan company profile dari LGI. Untuk sama-sama kita bisa saksikan. This is the truth about us. We've been running and we never stop achieving what we believe in. We are dealing with an uncertain world, remembering that we are a partner who knows you well.
With more than 30 years experience, we are growing and will keep on growing to the next level. We learn that achievements can only be reached with passion and agility. Because expectation never stops. And the dynamics of human life become forever more and more sophisticated. Technological innovation is the answer to our challenges. When your life can be contained in the palm of your hand. When distance is only the touch of a finger away. We realize that convenience and reliability are evolving. Now it's about connecting everything, anytime and anywhere. We are passionate about actively assisting clients. We are more than capable in managing today's dynamics. Everything takes place at almost the same time, yet with more precision, integrated and reliable. Offering peace of mind to people, that's the spirit that pushes us beyond our limits to create and roll out a new innovative approach. One that brings with it many great products and services. And market acknowledgement as the most trusted and leading insurance company. Join us. Together, we appreciate life, appreciate the future, enjoy the journey without worries. Lippo Insurance. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama untuk company profile dari PT Lippo General Insurance Tbk. Selanjutnya kita nggak perlu berlama-lama. Semoga rekan-rekan juga bisa nanti menyimaknya dari awal sampai dengan akhir acara. Kita akan langsung saja menuju ke acara intinya. Di sini rekan-rekan silakan mari kita sama-sama belajar karena Bu Anastasia ini memang sudah expert di bidang human resource atau di HR di bidang talent management. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang rekrutmen, interview dan lainnya bisa langsung ditanyakan. Kalau begitu langsung saja, please welcome Bu Anastasia. Halo, Bu Anas. Halo, thank you Bagus. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Semoga sehat dalam keadaan sehat selalu ya. Sambil saya izin share screen ya. Oke, materi saya sudah terlihat, Bagus. Sudah Bu, ini bisa langsung di show aja. Ya. Oke, sekali lagi selamat siang teman-teman. Salam kenal, nama saya Anastasia. Kita akan ngobrol nih. Jadi kita santai aja ya. Kalau ada yang mau ditanya, nanti boleh langsung chat di kolom chat. Nanti 3 penanya terbaik akan dapat sedikit merchandise nih dari kami. Nanti akan dikirim langsung ke Kalbis. Mungkin PIC-nya dengan Ibu Syafira tadi ya. Oke, nanti di akhir acara kita juga ada kuis nih. Jadi buat teman-teman silakan menyimak dengan baik karena tiga pemenang kuis atau 3 dengan top score kita akan review CV-nya. Jadi teman-teman boleh share CV-nya ke kami. Kami akan bantu review untuk improve penampilan CV-nya gitu ya. Oke, kita langsung aja. Tapi sebelum itu saya mau nanya nih, rata-rata teman-teman di sini alumni kah atau mungkin sudah bekerja dari luar Kalbis atau masih mahasiswa Kalbis? Boleh langsung di chat. Wah, masih sepi nih ya.
Bagus ya kayaknya nih jam-jam ngantuk soalnya nih Iya, ya. kayaknya Wah, masih pada ngantuk, Bu. Oh, ini mahasiswa udah ada yang semester menulis, Bu. akhir. Oh, ada juga nih yang dari umum ya. Oh, ada yang baru lulus. Oh, bukan alumni, tapi mungkin berarti rata-rata udah lagi bekerja ya, berarti sekarang. Nah, mungkin hari ini kami dari Lipo Insurance nanti dengan rekan saya juga Elis akan share sedikit tips dan trik nih gimana sih caranya kita bisa improve CV biar lebih menarik gitu ya. Wah, pas banget nih buat yang job seeker juga harus stay tune karena nanti di akhir acara kita akan info juga nih mengenai apa aja sih posisi yang lagi open gitu. Siapa tahu nanti bisa langsung apply karena nanti untuk yang ikut webinar hari ini kita akan langsung bisa proses CV-nya tanpa melalui proses screening gitu ya. Nanti di akhir acara ini tim saya Elis akan informasikan untuk caranya gitu ya. Oke, kita langsung masuk materinya aja. Jadi mungkin tadi teman-teman udah nonton sekilas ya Lipo Insurance. Kalau kata orang kan biasa ya peribahasa yang terkenal di mana-mana nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Maka kami ingin mengenalkan dulu nih sebenarnya Lipo Insurance tuh siapa sih gitu ya. Jadi PT Lipo General Insurance atau yang terkenal dengan LGI adalah salah satu perusahaan asuransi umum di Indonesia. Mungkin kami juga salah satu dari grup Lipo yang telah berdiri sejak tahun 1963 sampai dengan saat ini, di mana saat ini untuk revenue growth-nya di angka 2,6 triliun dengan risk based capital di atas 120%, dengan total aset lebih dari 2.900 billion. Nah, kami juga ada beberapa online feature, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah masuk di Lipo Insurance gitu ya, atau sudah menjadi klien Lipo Insurance, pasti udah tahu juga mengenai feature-feature kami. Jadi Lipo Insurance terus mengembangkan diri tentunya dengan berbagai pelayanan baik digital maupun offline ya, gitu, sehingga bisa melayani 24 jam tanpa terkendala. Nah, mungkin salah satu scoop bisnisnya kami di sini punya health insurance dan general insurance. Kalau health insurance-nya itu lebih banyak untuk kayak corporate health, individual health pun juga ada. Kalau general insurance mungkin teman-teman lebih banyak tahu seperti properti atau mobil, bahkan yang sekarang juga motor, handphone, kalau teman-teman punya handphone itu bisa juga diasuransikan. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke materinya nih. Jadi tema materi hari ini adalah psikotes dan interview, don't worry, be ready gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dari awal. Nah, apa sih yang teman-teman tahu tentang proses rekrutmen ataupun tentang proses psikotes? Boleh diketik? Mungkin saya bisa sambil lihat chat ya. Nah, boleh diketik apa sih biar kita tahu nih sama-sama sebenarnya pengetahuan teman-teman sejauh mana sih tentang proses psikotes, atau karena job seeker jadi belum kebayang sama sekali, atau ya cuma tahu sekedar ngikutin tes, atau karena alumni juga atau karena mahasiswa akhir kayak belum kepikiran fokus nyelesain skripsi dulu gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira gambarannya tuh kalau proses di kantor tuh seperti apa sih? Kayaknya masih pada bingung-bingung gitu ya. Jadi saya langsung jelasin aja deh. Nah, untuk prosesnya sendiri, ini gambaran awal bagi teman-teman mungkin yang masih mahasiswa tingkat akhir, atau mungkin yang mahasiswa justru belum tingkat akhir gitu ya, baru masih mahasiswa tingkat tengah nih, kayak belum tahu sebenarnya proses untuk bekerja itu seperti apa sih. Nah, biasanya teman-teman itu pasti akan mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan dulu, tentunya ya dari berbagai source. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk dalam proses screening, di mana akan dilihat nih apakah profil teman-teman match dengan requirement yang dibutuhkan perusahaan. Setelah itu teman-teman akan mulai, kalau misalnya sesuai, maka akan dipanggil biasanya untuk mengikuti psychological test. Lalu jika lolos, maka langsung masuk ke interview dengan HR maupun dengan user. Biasanya kalau di high level position, teman-teman juga akan interview lanjutan dengan BOD atau Board of Director. Setelah itu kalau lolos semua prosesnya, nanti teman-teman akan masuk ke proses akhir yaitu offering dan dealing. Nanti kalau misalnya setuju, berarti teman-teman bisa di-hire sebagai employee di company tersebut. Nah, ini beberapa source yang mungkin sangat aktif saat ini ya. Kalau kami lihat, kalau dulu mungkin kita zamannya dulu, mungkin 5-10 tahun yang lalu kita masih cari lowongan iklan kerja di koran. Rasanya sekarang itu jarang sekali. Dan paling sering teman-teman pasti punya LinkedIn ya di sini. Jadi kalau teman-teman punya LinkedIn, mulai sering-sering di-update profilnya dan mulai sering-sering cari informasi lowongan. Karena di LinkedIn banyak sekali informasi-informasi mengenai lowongan kerja. Kalau yang belum tahu sama sekali mengenai LinkedIn, nah boleh nih dicari tahu tentang, tinggal klik LinkedIn di Google, langsung terus bikin akunnya. Nah, selain itu juga ada yang namanya
Job street, wah ini tadi ada yang info nih, saya join di BRI Live karena dari LinkedIn. Ya betul, karena LinkedIn sekarang ini salah satu source yang paling update untuk informasi lowongan kerja ya. Gitu. Nah, selain itu juga yang mungkin teman-teman juga tahu umumnya adalah job street ya. Dan yang paling penting teman-teman juga bisa selalu stay tune di pusat karir di kampus teman masing-masing. Kenapa? Karena ikatan alumni dan biasanya pusat karir itu yang banyak memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan karena umumnya perusahaan punya kerjasama dengan kampus gitu ya. Nah, lalu yang perlu teman-teman pahami, kenapa sih kita perlu improve atau develop CV kita? Karena sebenarnya rival atau saingan kita tuh di sekitar kita loh, bayangin. Ketika kita satu company ngepost satu lowongan, lowongannya mungkin cuma satu ya, tapi yang apply bisa ratusan bahkan ribuan orang. Dan teman-teman hanya berjuang melalui mungkin 2 atau 3 page CV gitu ya. Jadi kalau CV-nya nggak menarik, pasti dengan mudah akan dilewatkan. Jadi di sini kita hari ini akan belajar gimana sih cara kita bisa improve nih biar CV kita menarik dan nggak ngebosenin gitu. Nah, jadi CV itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada application letter, yang kedua resume, dan yang ketiga supporting dokumen. Nah, apa sih application letter? Mungkin ini yang jarang orang buat ya. Padahal sebenarnya application letter itu adalah first impression, dan application letter ini istilahnya kalau kita mau masuk ke rumah orang, kita jelasin dulu nih kita dapat informasi lowongan dari mana, lalu posisi apa sih yang mau kita apply, jangan sampai kita hanya apply, asal apply begitu di interview nggak tahu di posisi apa gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah resume, atau ini yang dikenal nih sama CV. Kalau yang pertama biasa orang lebih kenal dengan surat lamaran atau cover letter. Yang kedua ini yang lebih dikenal dengan resume. Nah, resume ini intinya cuma 3. Dia merupakan dokumen formal, jadi bahasa yang digunakan harus formal, harus baku, dan yang kedua dia harus good visual appeal atau penampilannya menarik, dan yang ketiga yang paling penting harus sistematis. Dan bagian terakhir dari sebuah complete resume adalah supporting dokumen. Nah, biar mempermudah, kita langsung lihat contohnya nih, karena kalau saya cuma jelasin, ada bosen gitu ya. Nah, yang pertama untuk di cover letter. Cover letter tuh terdiri dari apa aja sih? Yang pertama, pasti ada introduction. Introduction ini biasa terdiri dari informasi mengenai kita, informasi awal lah, pembuka gitu ya. Lalu ada konten. Konten ini adalah mengenai kenapa sih saya mau apply posisi apa dan kenapa saya cocok nih dengan posisi ini gitu. Dan untuk penutup kita juga perlu membuat closing yang baik dan memberikan contact number. Nah, mungkin saya akan share ya salah satu contoh dari cover letter yang menarik atau yang sesuai. Sebentar. Nah, kelihatan mungkin tampilannya ya. Oke, ini namanya kami samarkan, tapi yang kita fokus pada isi dan tampilannya ya. Jadi yang pertama adalah membuat cover letter, pastikan teman-teman membuatnya dalam PDF. Kenapa sih harus dengan PDF? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita nggak boleh share dalam Word aja? Atau mungkin dalam Notepad? Kenapa kira-kira harus dalam bentuk PDF? Ada yang bisa jawab mungkin? Biar lebih rapi, oke good. Selain itu, kira-kira apa? Betul nih, biar lebih rapi. Tapi Word juga rapi sebenarnya. Biar nggak bisa diedit, betul. Ini salah satunya, biar nggak bisa diedit. Jadi poin pertama adalah, yang pertama itu tidak bisa diedit. Ya, walaupun sebenarnya di luar sana ada ya aplikasi untuk mengedit PDF, tapi kemungkinannya kalau untuk as interviewer pasti akan minim banget untuk mengedit PDF gitu ya. Yang pertama biar bisa diedit, dan yang kedua yang paling penting kenapa sih kita tidak boleh kirim dalam bentuk Word? Karena bisa aja format Word yang kalian punya di rumah itu beda dengan format Word Recruiter. Sehingga tampilannya nanti bisa aja nih yang muncul bukan ABCDF tapi bahasa-bahasa simbol-simbol gitu. Biasa kalau misalnya Word-nya error atau Word-nya beda formatnya gitu ya. Jadi itu pentingnya untuk membuat dalam bentuk PDF ya. Nah, kita lihat balik ke cover letter. Selain dalam bentuk PDF, yang pertama teman-teman bisa untuk poin pertama dalam cover letter adalah buatlah highlight. Ini yang kita sebut dengan highlight ya. Highlight itu isinya apa sih? Biasa ABCDF ini adalah nama teman-teman. Nah, lalu alamat terupdate, telepon, mungkin kalau telepon rumah udah jarang banget ya. Jadi cukup cantumkan telepon yang aktif, baik WhatsApp maupun telepon.
Kalau misalnya cuma bisa WhatsApp, harus tulis dalam kurung WhatsApp. Dan email aktif yang pasti kalian cek tiap hari. Kenapa? Karena highlight ini adalah satu-satunya cara interviewer bisa kontak teman-teman. Gitu ya. Make sure untuk teleponnya itu aktif. Karena kita sering banget menghubungi orang yang ternyata udah lolos tapi tidak aktif atau tidak ada WhatsApp-nya atau tidak bisa ditelepon. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ganti nomor, ingat yang perlu dibenerin pertama adalah CV teman-teman, gitu ya. Lalu make sure juga email ini adalah email yang memang teman-teman gunakan atau muncul notifnya di handphone. Jadi ketika ada undangan untuk psikotes, teman-teman bisa langsung cek. Jangan sampai ada batas waktunya teman-teman belum ikut psikotesnya, gitu ya, karena perkara kita tidak cek emailnya, gitu ya. Nah, tadi poin pertama good cover letter, yang pertama adalah dia harus apa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Yang pertama dia harus atraktif ya bentuknya kalau untuk cover letter. Nah, jadi di bagian pertama teman-teman harus informasikan sebenarnya posisi apa sih yang teman-teman mau lamar. Pastikan teman-teman ngecek dulu ya, cari tahu dulu mengenai posisinya. Nah, di sini dia bilang nih, saya mau apply untuk posisi senior claim health analyst position. Nah, di paragraf kedua, teman-teman harus tulis, kenapa sih teman-teman cocok untuk posisi ini? Ya, jadi di paragraf kedua ini, teman-teman tulis nih, oh saya cocok karena saya lulusan Fakultas Kedokteran loh, sesuai dengan requirement-nya dan pengalaman saya ini sebelumnya, tuliskan pengalaman yang sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar. Gitu ya. Terus kalau saya fresh graduate gimana? Cukup tuliskan teman-teman dari jurusan apa. Kalau ada pengalaman bagus, pengalaman internship itu lebih bagus. Teman-teman bisa cantumkan di paragraf kedua ini. Jangan terlalu panjang ya teman-teman, jangan kayak mengarang cerita gitu ya sampai satu halaman full gitu ya, mempromosikan dirinya gitu. Jadi cukup poin-poinnya penting aja, tapi dibuat dalam bentuk paragraf. Dan jangan lupa terakhir buatlah kata-kata penutup. Terus saya bikin CV boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, depends on. Kalau teman-teman yakin bahasa Inggris teman-teman bagus, maksudnya fluent untuk dan yakin tidak ada yang salah gitu ya, silakan gunakan bahasa Inggris. Dan teman-teman juga perlu cari tahu sebenarnya company yang teman-teman apply itu apakah dia multinational company karena atau startup company yang mostly mereka butuh orang yang fluent dalam bahasa Inggris. Kalau sudah ada requirement harus fluent dalam bahasa Inggris, buatlah CV secara bahasa Inggris. Karena kalau CV-nya Indonesia kemungkinan besar nggak akan dilulusin gitu ya. Tapi kalau teman-teman apply untuk perusahaan nasional atau perusahaan lokal, itu tidak masalah menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Oke, mungkin nanti pertanyaan kita simpan di akhir aja ya, bagus ya untuk pertanyaannya. Bisa Bu, Jadi nanti untuk rekan-rekan yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom chat saja, nanti di sesi tanya jawab atau sesi diskusi bisa kita bahas sama-sama. oke, jangan lupa nanti 3 pertanyaan terbaik dapat oleh kiriman dari Bagus ya. Oke, ini salah satu contoh good cover letter. Jadi poinnya saya summary ya untuk good cover letter. Yang pertama buatlah highlight. Highlight ini terdiri dari profil singkat mengenai teman-teman, bukan profil singkat, contact number ya. Jadi mengenai contact number baik email, WhatsApp maupun nomor handphone. Lalu di sini ada posisi yang ingin teman-teman apply. Lalu ada data profil pendukung singkat mengenai kenapa kalian cocok di posisi itu, dan yang terakhir penutup. Ini untuk cover letter ya. Oke. Kita lanjut nih untuk ke bagian saya berarti mesti share ulang untuk bagian berikutnya. Nah, kalau tadi mengenai cover letter, kita balik ya. Nah, cover letter ini adalah first impression. Jadi untuk pembuka awal, untuk cuma sekedar awal perkenalan nih, saya mau apply posisi apa dan kenapa saya cocok di posisi tersebut ya. Berikutnya yang lebih jauh, mungkin teman-teman ada yang namanya effective resume atau yang terkenal dengan CV. Nah, biasanya orang itu cuma sekarang buat ini aja CV ya. Nah, CV yang baik itu seperti apa sih? Nah, CV merupakan dokumen yang formal. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang tidak formal gitu ya. Lalu CV itu harus punya penampilan yang menarik. Karena seperti yang tadi saya bilang, teman-teman itu berjuang hanya dengan melalui 3 page gitu ya di PDF gitu ya. Jadi harus menarik. Dan yang ketiga adalah sistematis. Kenapa harus sistematis? Karena biar lebih mudah untuk dibaca. Nah, kita langsung lihat ya. Nah, ini kebetulan ada salah satu contoh, nggak tahu ya orangnya join nggak ini ya.
Tadi kita ambil dari salah satu CV yang dikirim oleh Kalbis ke kami. Betul ya, yang dikirim oleh Kalbis ke kami. Nah, tapi kita ada sensor nih, nggak tahu nih orangnya join atau enggak nih. Jadi kita langsung review aja nih dari CV-nya ya. Ini salah satu CV yang menarik dan outstanding buat kami, yang mencuri perhatian kami gitu ya. Nah, jadi ini lumayan nih yang dapat ini udah langsung di-review gitu ya, cara CV-nya. Nah, kenapa kami bilang menarik? Jadi gambar orang ini sebenarnya tadi dicantumkan foto. Ya, jadi di sini ada foto, lalu ada nama. X ini adalah nama ya. Nah, dia juga kasih highlight nih. Oh, saya itu tahun ketiga loh mahasiswa accounting di Kalbis Institute gitu ya. Nah, jadi CV yang menarik itu teman-teman bisa lihat ya. Tampilan dia nggak biasa, tidak hanya ke bawah, cuma runut ke bawah terus gitu ya. Jadi tampilan itu boleh dibuat ke samping, yang penting rapi dan mudah dibaca. Jangan sampai dibuat ke samping ini tapi sulit dibaca gitu ya. Nah, lalu poin utama, nah dia udah bikin highlight nih di atas, ingat ya teman-teman, baik di cover letter ataupun CV, di atas itu adalah highlight mengenai profil, mengenai contact number kalian ya. Jadi di sini boleh cantumin, di sini ada pasti ada email, ada WhatsApp, ada tempat tinggal atau domisili saat ini, dan kalau teman-teman punya LinkedIn boleh banget dicantumin. Kenapa? Karena biasa company itu cek profile LinkedIn maupun cek sosial media teman-teman. Jadi kalau yang punya LinkedIn boleh, apalagi kalau teman-teman mau apply untuk posisi digital creator, pasti teman-teman perlu mencantumkan Instagram di sini. Karena itu salah satu portfolio teman-teman ketika apply gitu ya. Nah, di sini ada highlight-nya. Lalu yang poin pertama yang pasti ada di CV adalah education ya. Nah, untuk education ini teman-teman nggak perlu tuh cantumin dari TK, SD, SMP gitu ya. SMA itu nggak perlu. Jadi cukup cantumkan pendidikan terakhir teman-teman. Nah, kalau misalnya masih ongoing ya tulis aja sampai dengan present atau ongoing gitu ya. Nah, boleh juga ini tambahkan mengenai last GPA atau IPK-nya gitu. Karena biasa kalau fresh graduate pasti kan yang dilihat background jurusan, lalu last GPA, lalu mungkin juga biasanya dilihat dari universitas mana, terus domisili gitu. Jadi perlu dicantumkan juga last GPA-nya. Nah, lalu kalau untuk fresh grad, kalau untuk orang bekerja kan yang ditampilin pasti adalah experience ya, job experience atau pengalaman kerjanya. Kalau saya fresh grad gimana? Nah, kalau fresh grad teman-teman bisa cantumin boleh project experience, boleh intern. Ini dicantumin. Nah, ini dia juga ada work experience ya. Nah, project experience, kalau misalnya saya nggak pernah intern gimana ya, kirim, tuliskan. Misalnya teman-teman pernah terlibat sebagai kepanitiaan apa gitu ya, tapi nggak perlu yang dari SMP SMA ya, jadi cukup yang terakhir aja atau yang terbaru gitu, atau yang related dengan position yang teman-teman apply. Contoh kalian mau jadi digital creator, ternyata pernah jadi tim marketing communication dalam misalnya pentas seni di kampus kayak gitu. Jadi cantumkan yang related aja. Lalu work experience boleh ditulis kalau untuk yang fresh graduate dengan pengalaman internship-nya di mana, kapan gitu, dan dituliskan juga, boleh dituliskan sedikit ada yang ini ya. Oke. Jadi boleh dituliskan juga roles-nya sedikit mengenai apa sih pengalamannya, karena gini teman-teman, kenapa sih kita perlu tulisin role-nya di work experience? Contoh, misalnya teman-teman admin di perusahaan A, tapi di kami namanya bukan admin, namanya di kami central processing gitu. Nah, dengan melihat summary role-nya, kami yang mau hire central processing jadi tahu, oh teman-teman sebelumnya tuh role-nya kurang lebih sama sebenarnya sama kebutuhan kami gitu. Jadi penting untuk dituliskan sedikit mengenai role-nya. Nah, achievement ini juga boleh banget ditulis, apalagi yang terkait dengan job position yang teman-teman mau apply gitu ya. Dan yang terakhir, biasa organization ini juga cukup cantumkan yang memang related ke job position yang teman-teman apply ya. Oke, nah kalau language perlu nggak? Language perlu ditampilkan kalau dirasa memang requirement-nya. Gitu ya, ternyata requirement-nya dibutuhkan English dengan TOEFL minimal berapa ya, teman-teman cantumin misalnya kemampuan English, lalu boleh juga dicantumin komponen tes TOEFL, nilai TOEFL-nya berapa gitu, karena itu bisa jadi salah satu untuk pertimbangan ketika kami melakukan screening CV gitu ya. Nah,
Ini gambaran kurang lebih mengenai good CV. Nah, saya mau, ini juga ada contohnya ya. Nah, kalau tadi posisinya menyamping, nah ini ada juga nih salah satu contoh. Dia mau posisinya ke bawah, ya. Nah, jadi di sini harus ada profil, di sini ada highlight, ya. Ini karena kami samarkan. Jadi di sini teman-teman bisa isi highlight. Nah, tapi di sini ada yang kurang kira-kira. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kurangnya kenapa nih? Kok masih terkesan nggak rapi ya? Yuk kita sama-sama review biar inget. Kira-kira kenapa sih? Kalau dilihat dibanding yang tadi, ini masih agak lebih kurang rapi ya. Kira-kira di mana nih? Ada yang bisa jawab mungkin? Nomor telepon sama email masih kosong. Oh, itu sengaja kita kosongin ya. Karena terkait confidential. Oke, nanti ke depannya kok teman-teman mau bikin CV harus diisi ya. Jangan sampai kosong gitu. Nah, selain itu kira-kira dari tadi yang saya jelasin, kira-kira apa yang kurang? Education terlalu detail, betul. Nah, yang tadi saya bilang, education itu cukup ditulis aja berdasarkan education, last education-nya ya. Jadi kalau misalnya lulusan dari university, major in industrial engineering, yang 3 poin ke bawah ini tidak perlu ditulis ya. Ini tidak perlu ditulis lagi, cukup tuliskan yang atas. Terus saya masih ongoing, gimana? Boleh dituliskan SMA sampai nanti kuliahnya ditulisnya ongoing. Jadi tulisnya sampai sini aja, ininya masih tulisannya ongoing, jangan lupa dicantumkan list GPA. Betul, atas nama siapa nih tadi yang benar? Atas nama Rofifa. Oke, deskripsi singkat mengenai individu. Nah, deskripsi singkat mengenai individu itu boleh dituliskan di sini. Sebenarnya itu pilihan ya, teman-teman boleh tuliskan, boleh enggak. Umumnya memang dituliskan di cover letter untuk deskripsi singkat individu. Tapi kalau teman-teman mau tulisin sedikit di sini, apalagi biasa Jobstreet suka minta ya, itu boleh teman-teman tuliskan sedikit aja. Tapi jangan terlalu panjang dan terlalu detail, karena kunci dari CV adalah dia harus bentuknya poin-poin. Poin-poin singkat dan menjelaskan, gitu ya. Nah, ini juga benar nih, penulisannya masih berantakan. Betul. Coba teman-teman perhatiin, antara walaupun ini simple ya, tapi mengganggu kalau teman-teman lagi screeningnya. Titik 2-nya nih berantakan gitu ya. Jadi membuat terkesan berantakan gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati, harus perhatikan baik-baik. Karena walaupun simple gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita lagi screening, apalagi kita mau nyari orang admin yang, aduh, begini nggak teliti, bisa aja CV teman-teman di skip gitu ya. Jadi perlu diperhatikan, perlu hati-hati dalam merapikan CV gitu ya. Jadi ada baiknya seandainya kok teman-teman udah selesai membuat Word, teman-teman PDF-in, lalu teman-teman lihat lagi dari atas sampai bawah. Kira-kira ada yang kurang nggak ya gitu. Dan ini sedikit tips ya. Teman-teman kalau bikin foto profil, kalau bisa foto profilnya itu yang formal ya. Jangan profil alay atau background-nya kalau lagi di sawah mungkin boleh ya. Kalau pemandangannya bagus gitu. Atau background-nya lagi di kamar mandi, nah itu jangan ya. Usahakan gunakan foto profil yang memang formal. Kenapa? Karena kan teman-teman mau apply ke perusahaan nih, ke satu institusi formal gitu ya. Jadi gunakan foto yang formal. Kalau saya pakai foto alma mater boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya untuk professionals level gitu ya, bukan untuk yang fresh graduate. Kalau fresh graduate biasa masih dimaklumi gitu ya menggunakan alma mater. Tapi kalau kalian teman-teman udah profesional, gunakan foto-foto yang memang foto profesional gitu ya. Oke, ada lagi mungkin itu ya contohnya, sambil kita lanjut. Kalau yang punya pertanyaan boleh langsung diketik, nanti mungkin kita bisa jawab di akhir dari acara ini ya. Nah, jadi summary yang tadi, seperti yang tadi saya bilang, ada 3 poin utama dari resume. Yang pertama, formal dokumen, jadi harus semuanya tulisan dalam bahasa formal. Yang dicantumkan institusi-institusi yang memang formal atau tersertifikasi gitu ya. Lalu yang poin kedua adalah good visual appeal atau berpenampilan yang menarik, dan yang ketiga harus sistematis ya, harus jelas urutannya, harus jelas kalau teman-teman mulai dari yang pendidikan terakhir, berarti nanti dari pengalaman kerja juga harus dari yang terakhir gitu ya, jadi harus konsisten. Nah, oke, sampai di sini untuk CV. Kita lanjut nih mengenai supporting documents. Biasa ketika teman-teman kasih CV, pasti teman-teman juga akan lampirin mengenai supporting documents-nya nih. Apa aja sih yang biasa ada di supporting documents? Yang pertama, KTP ya, ID card. Nah, untuk membuktikan bahwa teman-teman memang warga negara Indonesia. Lalu yang kedua biasa ada academic dokumen. Academic dokumen itu apa sih? Kayak ada SKL. Kalau teman-teman, saya udah lulus nih, tapi belum ada ijazahnya, nggak apa-apa, teman-teman boleh lampirin SKL, ya. Lalu kalau foto, kalau teman-teman udah cantumin foto di atas tadi, di highlight, itu nggak perlu lagi.
gitu ya. Dan yang terakhir dan paling penting adalah reference letter. Jadi kalau teman-teman pernah intern, kan biasa kalau habis intern suka ada reference letternya ya, nah itu boleh dicantumin. Atau teman-teman pernah menang kejuaraan apa, itu ada sertifikatnya, boleh dicantumin juga gitu ya. Tapi yang paling penting yang biasa umumnya di review saat screening adalah akademik dokumen kalau untuk fresh graduate. Tapi kalau untuk professionals yang biasanya dilihat adalah reference letter, karena biasa kita ada background check juga sebelum lanjut ke tahap berikutnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus mempersiapkan diri kita dari awal ya. Yang pertama teman-teman harus make a list nih. Teman-teman biasa apalagi kalau fresh grad ya, atau lagi nyari kerja, pasti kan ada 10 company yang saya apply gitu ya. Jangan sampai teman-teman asal klik gitu ya, tapi teman-teman nggak ngelis nih apa aja sih company yang lagi teman-teman apply. Jangan sampai masuk dalam penipuan gitu ya. Nggak apply tapi karena udah excited dipanggil, terus ternyata penipuan gitu ya. Tipsnya adalah hampir semua, mungkin semua ya, proses rekrutmen itu tidak meminta biaya dari teman-teman. Jadi kalau dia minta biaya, umumnya itu penipuan, umumnya. Tapi silakan di cross check lagi kalau misalnya ternyata dipanggil terus ada butuh biaya, teman-teman boleh konfirmasi biasa biaya terkait apa sih gitu ya. Jadi hati-hati, make a list apa sih gunanya. Jadi once teman-teman ditelepon atau dihubungi, teman-teman tahu, oh ya saya memang apply ke company ini. Gitu ya. Jangan sampai, kami sering banget dulu nemuin ketika ada telepon, kami telepon gitu ya, mereka nggak merasa apply gitu ya, padahal CV-nya ada di kami gitu. Biasa tuh misalnya asal apply gitu ya, di job street langsung apply tanpa lihat profil perusahaannya. Lalu yang kedua dan yang paling penting, jangan lupa pastikan telepon kalian itu aktif, baik telepon maupun email. Kenapa? Karena kami cuma bisa menghubungi melalui media tersebut gitu ya. Nah, yang terakhir, cek emailnya secara reguler. Jadi cantumkan di CV email yang memang muncul notification di handphone atau yang memang teman-teman update secara reguler ya, secara berkelanjutan gitu. Jangan sampai email-email yang udah mati atau justru email yang nggak aktif gitu ya. Oke, nah jadi di beberapa company mungkin masih ada yang menerapkan psikotes ya. Kenapa sih dan kenapa kita harus mengadakan psikotes untuk memastikan kalau kita hire the right person gitu ya. Memang biasa psikotes ini adalah data penunjang untuk interview gitu ya. Tapi kenapa tetap perlu kalau di company kami hanya untuk memastikan bahwa kita meng-hire orang yang tepat. Umumnya psikotes itu, nah effective resume, jadi yang tadi kita sudah pelajari ya, effective resume plus performance yang baik itu pasti akan menimbulkan positif atribut gitu ya. Nah, positif atribut ini biasa di tes ini, itu apa aja sih yang dilihat? Yang pertama personality, lalu yang kedua aptitude, yang ketiga adalah skills. Biasa 3 poin ini yang dilihat oleh recruiter dari hasil psikotes dan interview gitu ya. Nah, kalau dari psikotes sendiri, biasa yang perlu teman-teman persiapkan apa? Perlu tahu juga apakah psikotesnya ini offline atau online gitu ya. Jadi kalau online berarti teman-teman harus make sure device kalian support dengan ketentuan yang diberikan. Dan yang paling penting dalam psikotes adalah teman-teman harus baca mengenai instruksinya. Jangan sampai ketika psikotes, teman-teman main asal kerjain duluan tanpa tahu instruksinya ya. Mungkin sampai di sini terkait psikotes ya. Jadi kami tidak akan menjelaskan mengenai hasil tes gitu ya, mengenai tes atau caranya, tapi tipsnya adalah yang pasti teman-teman harus menyiapkan diri dan sampai teman-teman datang ke psikotes tanpa persiapan gitu ya. Karena psikotes pada dasarnya adalah mengkaji mengenai diri kita, teman-teman cukup selesaikan sesuai dengan memang apa yang teman-teman mampu. Nggak perlu nyontek karena itu nanti hasilnya akan beda dan kedepannya malah nanti ketahuan malah akan lebih kurang baik gitu ya. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke sesi interview nih. Mungkin sesi interview akan dibawakan oleh rekan saya ya dengan Alicia. Mungkin Alicia boleh silakan mulai. Oke, sambil kita menunggu, saya sudah lihat sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Rekan-rekan silakan jika masih ada pertanyaan itu bisa dituliskan dulu saja di kolom chat, lalu nanti kita akan diskusikan bersama dan kita bahas di sesi tanya jawab. Dan saya ingatkan kembali, nanti akan ada hadiah untuk 3 penanya terbaik dan juga nanti akan ada kuis. Jadi silakan
rekan-rekan, ketika nanti ada sesi kuis dan juga sesi tanya jawab, silahkan seaktif mungkin untuk berpartisipasi pada sesi-sesi tersebut. Oke, sambil kita menunggu. Oke, ini sekarang Alicia sudah bergabung bersama kita. Kepada Alicia, silakan Alicia. Oke, baik. Suara saya kedengeran nih, Kak Bagus? Iya, terdengar jelas Alicia. Kedengeran Silakan. ya. Oke, baik. Selamat sore rekan-rekan. Sudah ngantuk belum nih? Semoga belum ngantuk ya. Semoga masih segar-segar semua ya. Oke, rekan-rekan perkenalkan, saya Alicia dari tim rekrutmen di AGI. Rekan-rekan kalau misalnya berproses nih di kami, mungkin nanti akan ketemu dengan saya secara rutin gitu ya. Karena saya akan handle rekrutmen di AGI. Rekan-rekan tadi kita sudah bahas terkait dengan CV. Dan sekarang kita mau bahas terkait dengan step selanjutnya, yaitu interview, rekan-rekan. Karena kalau rekan-rekan sudah lolos di screening CV, ada sesi psikotes, lulus juga di psikotesnya, step selanjutnya adalah interview. Yang pertama biasanya interview HR. Nah, rekan-rekan mungkin kita nggak akan bahas secara khusus mendetail terkait dengan interview itu seperti apa aja, tapi saya akan berikan tips mungkin pada rekan-rekan apa aja sih yang perlu dipersiapkan, apa aja yang harus saya lakukan siapkan untuk interview, kalau misalnya ada panggilan untuk interview. Oke, saya izin untuk next nih ya. Nah, pertama, what to prepare, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dipersiapkan. Rekan-rekan yang pertama, rekan-rekan pastikan on time, gitu ya. Baik itu interview online ataupun interview offline, rekan-rekan harus on time. On time itu maksudnya seperti apa? On time itu pastikan kalau rekan-rekan hadir 10 atau 15 menit sebelum sesi interview dimulai. Apalagi mungkin kalau offline ya, rekan-rekan pastikan mungkin 30 menit supaya make sure kalau rekan-rekan tuh siap untuk interview. Kalau misalnya online bisa hadir mungkin 10 menit sebelum interviewnya dimulai. Rekan-rekan kenapa hal ini penting? Karena rekan-rekan kesiapan teman-teman itu diperhatikan juga sebenarnya dari sesi interview ini. Jadi teman-teman bisa berikan kesan yang baik kepada para rekruter kalau rekan-rekan tuh siap untuk interview, siap untuk explore dan juga ngobrol-ngobrol terkait dengan job yang di-apply oleh teman-teman sekalian. Yang kedua, nah ini kalau misalnya terkait dengan interview offline, teman-teman pastikan juga tempatnya di mana, lantainya di mana, nanti akan bertemu dengan siapa, ini penting untuk dipastikan. Supaya apabila rekan-rekan sudah datang, sudah sampai, nggak bingung-bingung gitu ya, nanti harus ke lantai berapa, harus tanya lagi rekruternya, ini saya sudah sampai nih Kak, saya harus kemana, gitu ya, nyari lagi ruangannya, bingung ke sana kemari, itu menunjukkan kalau teman-teman tuh agak, apa ya, mungkin akan bikin nervous juga bagi teman-teman gitu ya. Jadi disiapkan juga sebelum interview, tanyakan terlebih dahulu, nanti saya akan bertemu dengan siapa, di lantai berapa, di ruangan apa, dan nanti akan, apa ya, interview dengan siapa gitu. Kemudian kalau misalnya perlu bawa dokumen-dokumen, perlu ditanyakan terlebih dahulu juga, misalnya perlu disiapkan CV-nya, perlu dibawa ijazahnya atau SKL-nya, ataupun misalnya ada assignment tertentu ternyata misalnya perlu dibawa, itu bisa disiapkan saja. Ataupun kalau misalnya nggak dikasih tahu perlu bawa apa, bisa ditanyakan juga kepada rekruternya, saya harus bawa dokumen apa aja untuk interview nanti. Gitu, rekan-rekan. Kemudian yang keempat, ini penting sekali teman-teman untuk interview online. Pastikan kalau internet rekan-rekan itu stabil dan teman-teman interview di lingkungan, di kondisi yang memang suportif. Seperti apa sih maksudnya? Lingkungan yang suportif ini rekan-rekan mungkin ada apa ya? Kaget gitu, ada panggilan interview, tiba-tiba setengah jam lagi harus interview. Rekan-rekan nggak tahu harus kayak gimana, belum siap ini itu, belum siap segala macamnya. Rekan-rekan takut gitu ya kalau misalnya ternyata nggak accept di sini, nanti nggak bisa reschedule. Jadi rekan-rekan, oh okein aja. Ternyata tapi teman-teman belum siap sebenarnya. Jadi mau nggak mau interviewnya menggunakan handphone, ketika acara keluarga lagi rame gitu ya, dan di kamar di atas kasur. Wah, rekan-rekan itu memberikan kesan yang buruk sebenarnya terhadap para rekruter. Jadi pastikan teman-teman tuh siap untuk interview, pastikan internetnya stabil, nggak mandet-mandet gitu ya. Jadi kalau ngobrol tuh lancar dua arah, nggak
kita nungguin jawaban dari rekruternya, nggak kita nungguin jawaban dari dari rekan-rekan sekalian gitu. Jadi untuk komunikasinya lancar, pastikan internetnya stabil. Dan kemudian untuk lingkungan juga rekan-rekan pastikan tidak ada yang ganggu gitu ya. Misalnya lagi interview, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada suara lato-lato. Percaya atau enggak rekan-rekan, saya pernah ada pengalaman seperti itu, lagi interview ada suara lato-lato yang cukup kenceng banget gitu rekan-rekan. Itu memang cukup mengganggu gitu ya. Jadi saya harus minta ulang lagi jawabannya seperti apa. Ataupun lagi interview ternyata tiba-tiba dipanggil sama mama gitu. Percayalah teman-teman, itu sering terjadi. Lagi interview tiba-tiba dipanggil gitu ya, ataupun ada yang manggil untuk melakukan sesuatu, ditanya lagi ngapain, tiba-tiba gitu. Itu sempat terjadi juga rekan-rekan, jadi pastikan terlebih dahulu rekan-rekan bilang dulu mungkin ke anggota keluarganya, "Saya mau ada interview, aku mau ada interview, tolong jangan diganggu terlebih dahulu." Cari ruangan yang tenang, cari ruangan yang apa ya, mendukung teman-teman untuk bisa interview ngobrol dua arah gitu ya dengan rekruternya. Dan yang kelima, teman-teman, ini kalau misalnya dilakukan secara online juga ya, pastikan kalau kameranya nyala, karena kalau misalnya ternyata kamera rekan-rekan tidak nyala nih, jadi yang nyala hanya kamera rekruternya aja, itu kayak ngomong sama apa ya, ngomong nggak sama orang lain gitu. Jadi tidak ada komunikasi dua arah di sana, tidak ada pertukaran kontak mata, tidak ada pertukaran gestur juga. Jadi komunikasinya mungkin lebih mandek daripada teman-teman open camera dan juga kita juga open kamera. Pastikan juga kameranya berfungsi dengan baik ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, ini breakfast and pray gitu ya, teman-teman apabila lakukan proses rekrutmennya secara offline, biasanya kan akan dari pagi sampai sore gitu ya, rata-rata biasanya seperti itu karena mereka rata-rata yang offline dari pagi psikotes lanjut langsung interview gitu. Jadi pastikan teman-teman dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang sudah makan gitu ya. Sudah makan, sudah siap, dan juga jangan lupa untuk berdoa karena semuanya juga kita butuh bantuan dari Tuhan gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian apa sih yang harus saya lakukan ketika interview? Teman-teman, kita mulai dari yang pertama, yang di bagian atas itu, yang pertama adalah show positivity and drive. Teman-teman tunjukkan kalau teman-teman tuh tertarik terkait dengan posisi yang dilamar ini di perusahaan yang teman-teman lamar. Teman-teman harus memberikan aura yang positif ketika interview gitu, teman-teman. Jadi jangan ketika interview baru bangun tidur gitu ya, ataupun mungkin interviewnya lagi capek dan itu ngobrolnya itu kayak kurang semangat gitu, teman-teman. Karena itu kan kesan pertama, bagaimanapun juga itu pertama kali ketemu dengan kandidat, rekruternya, jadi itu adalah kesan pertama dan mungkin yang akan nempel terus gitu untuk selanjutnya kepada kandidat tersebut. Jadi rekan-rekan ketika pertama kali buka untuk interview, diminta untuk perkenalkan diri, show your positivity, show your drive gitu ya. Kemudian yang kedua untuk body language, teman-teman pastikan teman-teman ini ada kontak mata langsung dan juga teman-teman nggak kelihatan nervous gitu ketika interviewnya. Ini penting, baik itu offline ataupun online. Mungkin ada yang merasa kalau online ini nggak bakal kelihatan gitu ya teman-teman, tapi percayalah, kelihatan untuk body language teman-teman ini. Teman-teman harus kontrol gitu ya, karena kita memang nggak bisa kontrol kalau misalnya nervous memang nggak bisa ya teman-teman, tidak bisa mengurangi kenervosan tuh memang sulit. Tapi teman-teman bisa untuk kontrol hal tersebut, jadi mungkin biasanya kalau nervous ada goyang-goyang seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin lebih tahan untuk goyangnya terlebih dahulu untuk interviewnya secara lancar nanti. Kemudian untuk eye contact juga teman-teman ketika ngobrol kita lihat juga ke kamera gitu ya, kita lihat interviewernya juga. Kalaupun misalnya ternyata memikirkan sesuatu gitu ya, itu kan mungkin lihat ke atas gitu ya teman-teman, nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan lihat ke atas, diminta memperkenalkan diri, "Iya nama saya ini, saya lulusan baru," gitu ya. Itu menunjukkan kalau teman-teman tuh tidak percaya diri, mungkin tidak siap juga nih untuk interview sebenarnya. Padahal hanya diminta untuk perkenalkan diri terlebih dahulu aja, tapi masih mikir-mikir gitu ya. Tidak ada kontak mata juga, tidak ada rasa percaya diri, gitu. Kemudian teman-teman, yang ketiga, answer in full sentences gitu ya. Be proactive teman-teman. Ketika ditanya, teman-teman keep the conversation going gitu ya. Jadi ketika ditanya jangan jawab iya,
enggak, titik gitu ya. Teman-teman berikan penjelasan lebih lanjut kepada rekruternya, ditanyakan terkait dengan pengalaman bekerja. Apakah punya pengalaman bekerja atau magang sebelumnya? Pernah, ada, titik, dan tidak dijelaskan lebih lanjut. Teman-teman be more proaktif, jelaskan, "Oh iya saya punya pengalaman magang di sini, saya bekerja sebagai ini, saya di sana ngerjain ini," itu. Gitu sih teman-teman. Kemudian teman-teman, what you say is sometimes less important than how you say it. Apa yang teman-teman katakan, kadang itu tidak lebih penting dibandingkan bagaimana cara teman-teman mengatakan hal tersebut. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalnya teman-teman menceritakan terkait dengan pengalaman teman-teman, saya punya pengalaman organisasi sebagai ketua, gitu ya. Teman-teman ucapkan itu dengan percaya diri, dengan confidence, saya pernah jadi ketua, saya pernah ada project ini, dan saya berhasil ini, itu, gitu. Katakannya dengan serius, dengan positivity, dengan drive juga, dengan confidence, kalau ini tuh sebuah pencapaian saya, ini nilai saya. Jangan ngomong dengan ketawa-ketawa gitu ya, ataupun mungkin sambil malu-malu, iya saya dulu pernah jadi ketua sih di acara ini. Gitu. Itu beda ya teman-teman feel-nya ketika teman-teman say it with confidence dan juga say it with apa ya, ngomong aja gitu. Jadi message impact ini juga penting teman-teman ketika interview. Kenapa? Karena your voice is your brand teman-teman. Komunikasi ketika interview, ngobrol-ngobrol ketika interview itu adalah pemberian kesan antara rekruter dan juga teman-teman yang ketika di-interview gitu ya. Kita nggak kenal sebelumnya, pasti nggak kenal gitu ya, nggak kenal orangnya kayak apa, tinggalnya di mana, keluarganya seperti apa, kondisi saat itu seperti apa, kita nggak tahu sama sekali, dan kita memang baru pertama kali ketemu ketika interview. Jadi interview ini memberikan kesan yang sangat strong, teman-teman. Jawabanmu itu dan cara penyampaian jawabanmu itu akan menentukan penilaian dirimu kepada rekruter, teman-teman. Ini berlaku untuk offline ataupun online pastinya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, ask question. Nah, teman-teman ini mungkin banyak berseliweran gitu ya di LinkedIn, di Instagram ataupun di tempat-tempat lain di media sosial lain. Hal-hal yang perlu ditanyakan kepada rekruter setelah sesi interview gitu ya. Banyak sekali yang memberikan tips and trick atau list pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada rekruter. Menurut teman-teman, itu penting nggak sih untuk ditanyakan? Coba saya mau tanya terlebih dahulu nih. Kalau misalnya teman-teman ataupun mungkin yang sudah pengalaman bekerja nih ya, ketika ditanya ada pertanyaan nggak untuk saya? Teman-teman bakal nanya atau enggak? Menurut kalian penting atau enggak sih? Mungkin boleh coba di kolom chat-nya atau open mic juga boleh. Apa nih, kalau enggak mungkin list-list pertanyaan yang mungkin teman-teman tahu nih ya, kira-kira yang perlu ditanyakan ke rekruter terkait, HR interview apa aja gitu. Mungkin ada teman-teman yang mungkin udah bikin list-nya juga gitu ya. Oke. Oke, mungkin saya akan jelaskan juga nih rekan-rekan banyak oh ada yang masuk nih, sebentar kita lihat. Betul, penting Kak, karena kita tidak tahu perusahaan itu lingkungan kerjanya seperti apa. Penting agar kita bisa paham terkait dengan perusahaan tersebut. Betul, karena biar rekruter tahu tertarik dengan pekerjaan yang dilamar. Oke, baik, oke. Ini memang seperti yang banyak berseliweran gitu ya di media sosial terkait dengan tips and trick ketika HR interview seperti apa. Nah, teman-teman sebenarnya penting nggak sih untuk ask question ini? Depends, teman-teman. Apakah itu memang ketertarikan atau memang pertanyaan yang pengen teman-teman ketahui banget, atau ini hanya sekedar basa-basi teman-teman kepada rekruter gitu ya. Jadi teman-teman tanya, "Ada yang mau ditanyakan ke saya?" Gitu ya. "Oh, ada Bu, saya mau tanya, lingkungan kerja di sana seperti apa?" Gitu. Tapi ketika kita berikan jawabannya ternyata mereka nggak dengerin gitu. Jawaban kita seperti apa dan mereka nggak bisa apa ya, evaluasi apakah lingkungan itu kira-kira akan cocok atau enggak dengan dia. Jadi tanya hanya sekedar basa-basi ataupun nanya terkait dengan budaya. Budaya kerjanya seperti apa sih di sana gitu ya. Dan itu pertanyaannya hanya formalitas gitu ya teman-teman. Ketahuan jujur teman-teman kita rekruter tahu apakah teman-teman itu hanya basa-basi ataupun benar-benar ingin tahu gitu ya terkait dengan budaya perusahaannya seperti apa. Jadi kalau dari saya, rekan-rekan apabila ingin apa ya, nanya pertanyaan
tanyakan apabila memang rekan-rekan ingin tanyakan terkait dengan hal tersebut, ingin cari tahu apakah kira-kira nanti lingkungannya cocok apa enggak ya dengan saya, budayanya cocok enggak ya dengan saya, apakah goals perusahaan ini ataupun value perusahaan ini cocok dengan saya atau enggak, gitu. Kalau misalnya hanya untuk basa-basi gitu ya, untuk lama-lamain aja, ataupun supaya menunjukkan ketertarikan kalau saya ini tertarik gitu ternyata, gitu. Lebih baik tidak usah ditanyakan, tanyakan hal-hal yang memang perlu teman-teman tanyakan, gitu sih rekan-rekan. Kemudian setelah interview, apa sih setelah interview gitu ya? Rekan-rekan setelah interview biasanya sih rekruter akan memberikan waktu untuk kasih informasi kembali itu dalam waktu 1 sampai 2 minggu rata-rata. Bisa diinfokan kembali melalui email, bisa diinfokan kembali melalui telepon, ataupun bisa melalui WhatsApp, teman-teman. Sambil menunggu, rekan-rekan bisa apa sih? Sambil menunggu, rekan-rekan boleh nih, gitu, cari-cari tahu terlebih dahulu terkait dengan perusahaannya seperti apa, gitu ya. Setelah interview, kok saya jadi mikir-mikir, saya searching-searching lagi, kok kayaknya nggak cocok nih dengan saya. Ataupun, oh setelah interview, saya cari tahu lagi terkait dengan posisi ini, terkait dengan perusahaannya, oh ternyata saya makin tertarik nih. Terus teman-teman kirimkan juga boleh follow up letter note ataupun note pesan untuk express your gratitude gitu ya. Sampaikan kalau teman-teman tuh ternyata tertarik nih di posisi ini setelah HR interview tadi ternyata saya makin tertarik nih di posisi yang ibu yang ibu ceritakan tadi dan tertarik untuk bergabung dengan perusahaan tersebut gitu ya. Tapi ini penting atau enggak, ini apabila memang teman-teman tertarik aja terkait dengan posisi tersebut boleh disampaikan teman-teman. Jadi ini tidak wajib, kalau teman-teman boleh lakukan, mau lakukan silahkan gitu ya. Oke, kemudian terakhir nih teman-teman untuk rejection. Mungkin yang jadi ketakutan teman-teman, baik yang udah lulus, yang masih fresh graduate, ataupun mungkin yang masih magang gitu ya, ataupun yang sudah bekerja pun mungkin masih takut terkait dengan rejection ini. Apa aja sih kira-kira yang mempengaruhi atau jadi penilaian kenapa suatu kandidat itu di-reject ataupun tidak diterima gitu ya? Yang pertama teman-teman terkait dengan CV-nya dan juga explanation-nya. Mungkin di CV ternyata dicantumkan kalau dia nih ketua organisasi ataupun ketua project gitu ya teman-teman. Wah keren, kelihatannya kan punya posisi yang tinggi gitu ya, bisa bertanggung jawab dengan baik. Tapi ternyata ketika di explanation, minta untuk dijelaskan lebih lanjut, rekruternya explore lebih lanjut, ternyata project-nya tersebut nggak terlalu banyak di-handle oleh si ketuanya. Ternyata ketuanya hanya numpang nama. Bisa aja teman-teman gitu ya. Karena di explanation ini di HR interview itu baru akan digali lebih lanjut oleh rekruternya seperti apa yang dilakukan dan apakah benar-benar posisi tersebut ataupun pengalaman tersebut ternyata memberikan impact ke kandidat tersebut gitu rekan-rekan. Apabila kita lihat ternyata dari CV-nya, dari resume-nya dan explanation-nya ternyata berbeda jauh, itu jadi penilaian dari rekruter juga nih, teman-teman. Gitu. Kemudian yang kedua, no interest gitu ya. No interest ini bisa dari dua arah, teman-teman. Yang pertama itu dari kita, dari pihak perusahaannya, ternyata setelah kita lihat kayaknya kurang cocok gitu ya dengan posisi yang dilamar, kurang cocok dengan value perusahaannya seperti apa, jadi interest kita mungkin berkurang ke rekan-rekan kita, ke kandidat. Ataupun ketika interview kita lihat ternyata kita ngobrol-ngobrol gitu ya, sudah explore lebih terkait dengan kandidatnya, ternyata kandidatnya jadi nggak tertarik gitu ya, terlihatnya tidak tertarik dengan posisi yang dilamar, ataupun nggak tertarik sama perusahaan yang dilamar. Itu kelihatan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah kelihatan raut wajahnya tuh cukup berbeda, gitu ya, itu menunjukkan kalau teman-teman kurang tertarik, jadi gitu juga jadi bahan penilaian kita sebagai rekruter, teman-teman. Kemudian yang ketiga, beyond expectation. Teman-teman di-reject itu tidak selalu karena teman-teman kurang qualified. Bisa jadi overqualified, teman-teman. Jadi misalnya kita nyari untuk posisi officer ternyata, tapi ternyata rekan-rekan, levelnya sudah di supervisor, gitu. Kita kan cukup beda ya kebutuhannya dan juga yang tersedia yaitu di rekan-rekan seperti apa. Itu bisa aja kita reject
karena tidak cocok dengan posisi saat itu yang tersedia. Tapi beberapa perusahaan, termasuk kami juga di LGI, saat ini sih kita sudah ada bank data, teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman overqualified gitu ya, ataupun ternyata apply-nya di apa, ternyata cocoknya untuk posisi apa, itu bisa kita keep terlebih dahulu, dan akan kita proses lagi once ada opportunity yang cocok dengan profil teman-teman. Gitu sih teman-teman. Tapi nggak semua perusahaan menetapkan bank data ini, baru beberapa perusahaan aja sih memang yang terapkan sistem ini, gitu teman-teman. Kemudian yang keempat ini terkait dengan habits ya teman-teman, ketika psikotes ataupun ketika interview. Ketika psikotes diminta untuk nyalakan kameranya terus gitu ya selama sesi psikotes berlangsung, tapi ternyata kita lihat matiin kamera gitu ya. Ataupun minta untuk kerjakan psikotesnya sendiri-sendiri secara individu, ternyata pas kita lihat dari kameranya, dibantuin sama orang lain, ataupun dibantuin sama mungkin temannya, ataupun oleh pacarnya gitu ya teman-teman. Ada juga seperti itu. Ketika kita lihat hal tersebut, pastinya jadi catatan di recruiter. Kemudian untuk habits-nya juga ketika interview, apakah siap atau tidak gitu ya, sambil selonjoran atau enggak mungkin posisi kameranya ternyata tidak menunjukkan kameranya, malah nunjukin bibir ke bawah, itu jadi poin penilaian juga dari recruiter, teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman dapat undangan psikotes ataupun dapat undangan interview, teman-teman itu siap untuk lakukan kedua hal tersebut. Kalau misalnya tidak siap, boleh banget untuk ajukan reschedule. Itu hak teman-teman untuk ajukan reschedule. Gitu. Kemudian yang terakhir, mungkin ada perbedaan goals dan value antara teman-teman dan juga perusahaan yang teman-teman lamar. Gitu. Goals teman-teman cuan-cuan-cuan gitu ya, untung-untung-untung gitu ya. Ada mungkin yang seperti itu, tapi ternyata perusahaannya bukan tipe perusahaan yang seperti itu gitu ya. Perusahaannya lebih ke customer, ke pelayanan, dan mungkin tidak cuan-cuan-cuan gitu ya. Gitu sih. Mungkin lebih ke perbedaan aja, ini lebih ke faktor X-nya gitu, faktor luarnya, mungkin faktor sampingannya, perbedaan goals dan juga value antara teman-teman dan juga perusahaannya. Mungkin dari teman-teman boleh nih sebelum apply gitu ya, dicari terlebih dahulu perusahaan ini tuh punya goals apa sih, punya value apa aja sih, dan cocok nggak sih sebenarnya dengan saya, gitu ya. Supaya nggak terlalu panjang, sudah banyak proses rekrutmen yang dilewati, ternyata pada akhirnya nggak cocok gitu ya, ataupun ketika bergabung nanti ternyata kurang cocok nih terkait dengan goals dan value-nya gitu dengan teman-teman. Gitu sih teman-teman. So far dari saya mungkin cukup nih terkait dengan interview teman-teman. Nah, saya juga mau share nih terkait dengan opportunity yang ada saat ini di LGI ada apa aja. Jadi buat para teman-teman yang baru fresh graduate nih, ataupun job seeker, ataupun yang nyari kerjaan baru, nih kita tunjukkan terkait dengan opportunity yang ada di LGI. Secara umum ada 4 direktorat di kami. Yang pertama marketing, kedua operation, kemudian ada finance admin, dan juga untuk compliance, teman-teman. Di marketing ini ada bagian relationship officer, ini posisinya marketing gitu ya, tapi bukan agent ya teman-teman, bukan agent asuransi, jadi nggak akan jadi agent asuransi door to door. Kemudian untuk broker officer juga ada, kita sedang buka opportunity, ini di bagian broker marketing. Kemudian di bagian operation, ini ada di bagian claim, non-motor vehicle, ini untuk teman-teman yang lulusan teknik. Jadi teman-teman teknik apa aja bebas, kita nggak membatasi teknik apa. Teman-teman selama ada sarjana teknik, boleh nih apply di bagian klaim non-MV-nya kami. Kemudian di bagian contact center, seperti biasa mungkin yang sudah teman-teman ketahui di bagian customer service. Kemudian di bagian finance admin, kita sedang ada 2 opportunity di bagian IT nih. Saya lihat mungkin di Kalbis ada di bagian IT juga, ya Bu Safira ya. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik di bidang IT, pengen explore dan bekerja di bidang IT, kita sedang ada 2 opportunity, yang di bagian data engineer dan juga bagian IT security. Kemudian di bagian compliance kita ada opportunity di bagian sekretari gitu ya. Teman-teman yang mungkin bisa bahasa Korea boleh nih apply di kami gitu. Teman-teman, untuk teman-teman khusus gitu ya yang hadir di sesi ini, boleh langsung kirimkan CV-nya, CV yang sesuai dengan yang sudah dipaparkan di awal ya teman-teman. Mungkin boleh direvisi terlebih dahulu kalau misalnya ternyata masih ada yang kurang-kurang, masih ada yang salah-salah dari pemaparan tadi, boleh direvisi terlebih dahulu, dan kalau misalnya dirasa sudah oke, kirimkan nih ke recruitment@lipoinsurance.com. Nah, untuk teman-teman spesial, untuk teman-teman semua yang hadir di sini, kita akan proses CV-nya
secara langsung gitu ya, dengan subjek emailnya Kalbis, underscore nama teman-teman, underscore posisi yang pengen teman-teman lamar gitu ya. Teman-teman ini khusus untuk teman-teman aja. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman share ke tempat lain, keluar gitu ya, makin banyak saingan teman-teman gitu ya. Jadi ini untuk teman-teman aja, boleh silahkan kirimkan CV teman-teman yang sudah direvisi, sudah di-update lagi ke email kami recruitment@lipoinsurance.com. Apabila ingin explore lebih lanjut job desk-nya seperti apa gitu ya kira-kira penempatannya di mana, boleh feel free aja untuk cek karir page kami di Lipo Insurance gitu, karir.lipoinsurance.com. Kita di sana ada job desk seperti apa aja dan mungkin ada posisi-posisi lain yang mungkin untuk mendatang teman-teman gitu ya setelah lulus nanti dilihat, boleh silakan apply di kami. Gitu sih. So far dari saya cukup, mungkin saya kembalikan ke Pak Bagus. Thank you. Baik, terima kasih Alicia untuk pemaparannya, juga terima kasih oleh Bu Anas yang tadi juga sudah menjelaskan. Kalau begitu, saya lihat ini udah banyak banget yang memberikan pertanyaan. Karena banyak, mungkin kita nanti akan bahas beberapa pertanyaan yang tadi saya lihat juga. Dan juga jika pertanyaannya sama, mungkin kita akan jadikan satu pertanyaan ya. Tadi ada pertanyaan salah satunya mengenai CV yang ATS. Ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Bu Anas. Jadi ada beberapa pertanyaan, Bu, kalau misalkan ada CV itu kan ada yang terkait dengan CV yang ATS dan terkait CV itu sendiri. Bentar, saya mau pastikan. Oke. Nah, kalau misalkan kita itu harus dalam meng-apply itu kita harus menggunakan CV yang mana, Ibu? Apakah kita menggunakan versi ATS atau menggunakan versi yang kreatif? Karena untuk versi ATS itu sendiri kan harusnya tampilannya sederhana dan jadinya tampilannya tidak bagus gitu. Atau kita harus menggunakan CV yang kreatif. Nah, kapan kita menggunakan kedua CV tersebut? Silakan, Bu Anas. Oke, ini tadi saya lihat juga ada beberapa pertanyaan ya. Kayak sini kan mungkin baru ya, jadi kayak satu sistem yang digunakan mirip kayak artificial intelligence gitu. Jadi dia akan langsung menyaring CV kita based on apa yang kita tulis. Mungkin kalau yang belum tahu gitu ya. Nah, jadi CV ATS ini sebenarnya kan ada beberapa tips dan triknya ya, biar teman-teman bisa kebaca CV di ATS itu. Yang pertama, fontnya itu teman-teman harus gunain font yang memang yang umum dipakai ya, contohnya kayak Arial, Georgia, jadi gunakan font-font yang memang umum dipakai. Lalu yang kedua, sebenarnya formatnya mirip yang tadi. Untuk ATS bisa membaca, dia harus punya highlight-nya. Highlight-nya itu ada di atas biasanya yang ATS baca, lalu dia di bawahnya itu biasa ada summary, lalu di bawahnya ada job experience. Nah, job experience-nya ini atau education background-nya harus ditulis dalam bullet yang sederhana. Jadi bentuknya tahu poin-poin yang bulat kecil itu ya, nah harus menggunakan poin yang itu, karena kalau nggak ATS nggak bisa baca. Nah, kapan menggunakannya? Silakan gunakan kalau teman yakin perusahaan tersebut menggunakan screening CV dengan yang menggunakan ATS. Biasanya umumnya perusahaan yang besar dan menerima dan masif rekrutmen ya, masif rekrutmen itu sekali ngerekrut bisa langsung untuk 100 orang. Nah, dia bisa menggunakan ATS atau ketika teman-teman apply di JobStreet. Biasanya kalau teman-teman apply di JobStreet sudah sediakan wadah untuk mengisi. Ya, nah teman-teman isi di JobStreet sesuai dengan CV teman-teman, tapi JobStreet juga menyediakan untuk upload CV teman-teman. Nah, saat itulah teman-teman bisa upload CV teman-teman yang menarik. Nah, sebenarnya kapan sih yang paling penting? Biasanya CV ini yang penting untuk yang dilihat kreativitasnya adalah ketika teman-teman apply untuk posisi tertentu, seperti desain grafis, marketing communication yang membutuhkan desain, karena CV itu bisa jadi portfolio teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan terkait CV ATS? Boleh langsung raise hand? Atau sudah cukup jelas? Kalau jelas, biar kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sepertinya belum ada yang raise hand ya, Bu ya. Kita bisa lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada juga menanyakan mengenai sekarang ini kondisinya ada fresh graduate dan sekarang juga job seeker. Sudah apply ke beberapa perusahaan dengan CV yang sama, tapi di CV saya itu tidak ada fokusnya ke posisi mana, karena experience saya banyak, tapi banyak macam juga. Jadi seperti tidak ada fokusnya kemana. Jadi langkah apa yang harus aku lakukan supaya CV-nya bisa dilihat? Silakan, Bu. Oke, langkah yang paling tepat adalah kamu tanya dulu sebenarnya apa ketertarikan kamu sendiri gitu ya. Karena contoh, waktu
zamannya kita kuliah atau sekolah pasti kita banyak banget pengalaman gitu ya. Tapi kita harus sortir sebenarnya apa sih yang paling saya sukai. Contoh saya lulusan dari accounting, tapi saya lebih suka finance sebenarnya ya. Berarti saya harus tonjolkan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan finance aja gitu ya. Atau teman-teman misalnya mau apply untuk posisi human resource, tapi teman-teman pernah ngikutin seminar tentang let's say tentang desain grafis atau tentang mungkin public speaking yang kurang related dengan requirement yang dibutuhkan, itu ada baiknya tidak dicantumkan. Jadi fokusnya dari CV adalah teman-teman harus tahu apa yang teman-teman pengen dan cantumkan yang memang sesuai dengan requirement atau yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya contoh, saya tidak perlu menampilkan mengenai tinggi dan berat badan saya. Kenapa? Karena tidak ada requirement mengenai itu dan saya tidak apply untuk posisi model atau tidak apply untuk posisi flight attendant gitu. Jadi teman-teman perlu lihat sebenarnya posisi yang teman-teman mau apply kebutuhannya apa dan cantumkan apa yang memang yang sesuai dengan requirement biar terlihat lebih fokus. Karena kalau kita cantumkan semua, itu nanti akan terlalu banyak gitu, malah nggak akan dibaca juga gitu. Ini ada tambahan ya, berarti lebih baik sedikit tapi sesuai dengan requirement. Betul, baik sedikit to the point. Intinya teman-teman, apalagi kalau teman-teman CV-nya CV yang pakai tadi ya, CV ATS itu, dia hanya akan melihat poin-poin yang requirement yang recruiter butuhkan. Selebihnya dia nggak akan baca gitu. Jadi masukkan hal-hal penunjang, boleh masukin contoh, saya juga jadi panitia sih kemerdekaan 17 Agustus di komplek. Nah, itu nggak perlu dimasukin karena kan tidak menunjang dengan posisi yang dicari gitu ya, kecuali teman-teman mau apply untuk jadi ketua RT. Nah, itu mungkin menunjang gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau apply di company kan kegiatan yang di luar seperti itu kurang related ya, kecuali contoh teman-teman pernah mau apply accounting, teman-teman lulus sertifikasi brevet pajak. Nah, itu perlu dicantumkan gitu. Jadi sedikit, singkat, padat, jelas dan sesuai dengan requirement yang dibutuhkan gitu. Oke, Sama-sama. baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai proses rekrutmen. Nah, kalau dalam proses rekrutmen yang kita tampilkan tadi, Bu, itu kan memang ada interview SR dan juga interview user. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan yang memang mencolok dari pertanyaan ataupun jawaban yang dibutuhkan dari interview HR ataupun user? Silakan, Bu. Oke, umumnya biasa di beberapa company memang mereka ada 2 tahapan ya. Satu interview terkait HR, satu lagi interview untuk dengan user atau board of director untuk level yang lebih tingginya. Nah, biasa kalau di HR pertanyaannya lebih seputar kepada ya personality, attitude, background checking, value, lebih kepada personal kalian. Tapi kalau sudah ke user, mostly pertanyaannya lebih ke knowledge dan skills. Jadi seberapa jauh sih kalian tahu posisi yang kalian apply, seberapa jauh skills kalian mumpuni untuk menempati posisi tersebut. Apalagi biasa teman-teman kalau punya pengalaman yang serupa, pasti akan lebih banyak digali mengenai di sana ngerjain apa aja, tanggung jawabnya seperti apa, sejauh mana komunikasi kamu dengan atasan gitu. Jadi kalau ke user, fokusnya lebih kepada technical skills, technical things ya. Jadi lebih kayak skills, knowledge terkait pekerjaan yang teman-teman apply. Terus kalau saya fresh graduate, ketemu user gimana? Nah, umumnya user akan lebih banyak tanya mengenai pengetahuan. Contoh kalian kayak kita open posisi untuk klaim gitu ya. Nah, maka orang klaim ini kan teman-teman pasti kok fresh grad nggak punya pengalaman tentang klaim ya. Tapi user akan lebih banyak bertanya mengenai soal-soal logika yang terkait mungkin case-case yang akan teman hadapi di saat nanti bekerja gitu ya. Atau user akan banyak nanya mengenai pernah internship nggak? Kalau internship-nya di pabrik kerjanya seperti apa? Nah, apa sih yang teman-teman tahu tentang posisi klaim kayak gitu. Jadi seputar knowledge dan skills gitu ya. Kalau fresh grad tenang aja, user pasti akan cari taunya lebih kepada bagaimana logical thinking-nya ketika nanti akan join di posisi tersebut gitu. Atau ada nggak pengalaman yang relevan. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman yang relevan pasti itu akan menjadi poin tambah ketika nanti saat interview. Mungkin itu ada yang masih ingin ditanyakan terkait interview dengan user? Atau mungkin dari Alice ada yang mau ditambahkan? Oke, kita lihat. Oke, belum ada pertanyaan lagi mengenai interview. Oke, nah selanjutnya ada juga pertanyaan mengenai, ini mungkin tadi sempat Bu Ana sudah sempat singgung nih mengenai passion nih Bu Ana, sebentar. Jadi mana pertanyaan?
Jadi bagaimana sebenarnya menentukan passion pada pekerjaan? Jadi seringkali fresh graduate hanya melamar tanpa memahami jenjang karirnya. Nah, ketika di tengah jalan, akhirnya sadar bahwa first and second job yang diambil ternyata tidak sesuai dengan passion dan kurang matang secara value untuk masa mendatang. Untuk permasalahan ini bagaimana cara mengatasinya, Bu? Oke, kita perlu tahu lagi sih, ketika kita apply kadang gini, ketika kita fresh graduate, kita itu tidak diajarkan bagaimana kita beradaptasi di dunia kerja ya. Umumnya kita diajarkan mengenai basic teori tanpa mungkin di dunia kerja kan lebih kompleks ya. Ada koordinasi dengan berbagai departemen, ada target atau pencapaian yang harus dicapai, ada juga mengenai target kerja, koordinasi dengan tim gitu. Jadi kita perlu tanya ke diri kita sendiri, sebenarnya passion yang saya cari itu seperti apa? Apakah saya masuk ke sini tidak sesuai passion-nya lebih karena diri saya pribadi, memang pekerjaannya tidak sesuai. Contoh, saya sebenarnya tertarik sebagai seorang marketing, tapi saya diterima sebagai admin nih, gitu. Nah, itu kan nggak sesuai passion ya, karena saya lebih suka berkomunikasi, tapi saya diterima sebagai admin. Kalau seperti itu bisa teman-teman melakukan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman lihat lagi, apakah di internal perusahaan buka posisi, biasa di beberapa company, salah satunya di LGI, kami menyediakan yang namanya coaching ya, coaching dan counseling dengan psikolog internal kami. Jadi ketika once teman-teman menghadapi masalah terkait passion, teman-teman bisa langsung menghubungi talent management team untuk diskusi langsung dengan psikolog internal kami untuk cari tahu sebenarnya passion-nya itu apakah benar-benar terkait passion personal, dalam artian yang tadi ya, saya pengennya ke marketing tapi di admin saya jadi stres sendiri karena saya lebih suka bekerja dengan orang gitu ya, dan impact-nya apa? Impact-nya kinerja saya nggak bagus gitu ya. Atau sebenarnya passion-nya itu lebih kepada teman-teman bosan dengan kerjaan gitu. Jadi perlu dicari tahu lagi ke diri kita sendiri sebenarnya passion-nya ini lebih karena apa? Apakah karena lingkungan kerja? Bisa aja teman-teman setelah 2 tahun ternyata kok kerja gini-gini aja, nggak ngebosenin, kurang tantangan gitu ya. Kalau teman-teman mulai berpikir kerjaan saya kurang tantangan, apa yang bisa saya lakukan? Tanya ke supervisor teman-teman. Ada nggak sih challenge lain yang bisa saya kerjakan? Dengan catatan teman-teman yakin kinerja teman-teman sudah bagus ya, jangan sampai kinerjanya kurang malah minta tambahan pekerjaan gitu ya. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah komunikasi dengan atasannya, atasan teman-teman. Ketika teman-teman mungkin mengalami atau dengan peer, ketika teman-teman mungkin mengalami kok saya merasa kadang saya nggak sesuai nih dengan passion gitu ya. Jadi perlu, kalau passion itu jawabannya perlu cari tahu ke diri sendiri gitu. Atau kalau teman-teman punya HR yang memang support untuk coaching, teman-teman punya HR yang support kayak kita di sini ada psikolog internal. Nah, ada baiknya hubungi HR biar HR juga tahu kebutuhan teman-teman seperti apa. Jangan sampai teman-teman malah stuck sendiri terlalu lama, buang waktu padahal memang nggak sesuai pekerjaannya dengan teman-teman. Jadi perlu dicari tahu dulu titik yang membuat kenapa teman-teman merasa tidak sesuai passion gitu. Oke, mungkin kurang jelas atau masih ada hal mengganjal yang ingin ditanyakan? Yang tanya tentang passion, kayak tadi ada beberapa orang ya. Iya, tadi ada beberapa orang. Oke, untuk yang tadi sempat bertanya atau mungkin ada pertanyaan lagi mengenai passion pekerjaan atau bagaimana nanti mempengaruhi jenjang karirnya, itu silakan bisa ditanyakan lebih lanjut. Nah, sebelum itu ini ada juga beberapa pertanyaan ini cukup banyak ditanyakan, Bu. Itu mengenai background pendidikan. Yang pertama adalah seberapa penting background pendidikan itu relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Itu yang pertama. Dan kalau misalkan dari HR sendiri, kira-kira apa sih yang membuat HR itu lebih melirik kita sebagai pelamar dibandingkan dengan ketika background pendidikan kita itu tidak relevan dibandingkan dengan yang relevan. Seperti itu, Bu Anas. Oke, berarti ini pertanyaan yang pertama tadi kalau misalnya tidak relevan gimana gitu Iya, ya. betul. Oke, yang pertama depends on dengan pekerjaan yang kalian apply. Contoh, kalian apply untuk posisi administration dan kalian punya pengalaman sebelumnya as administration walaupun background kalian misalnya di communication. Nah, itu masih memungkinkan untuk jadi bahan pertimbangan HR ketika melakukan screening gitu ya. Kalau teman-teman apply untuk yang any major, umumnya background itu tidak masalah. Yang mereka lihat biasa lebih kepada pengalaman kerja, job experience ya. Kalau misalnya any major. Tapi kalau ternyata benar-benar tidak sesuai, tapi saya pengen, kalian bisa masukin apa di sini? Masukin pengalaman kalian yang memang
sesuai atau bisa menunjang. Contoh teman-teman lulusan dari psikologi seperti saya, tapi saya ikut kursus untuk development IT, contoh ikut kursus mengenai UI UX gitu ya, yang lagi tren sekarang. Nah, saya boleh masukin kursus itu di highlight atau di summary saya, sehingga walaupun background saya tidak match, tapi karena saya punya kursus atau sertifikasi yang menunjang, saya masih bisa jadi bahan pertimbangan ketika HR screening. Seperti itu. Pertanyaan kedua tadi terkait kalau Kalau misalnya misalkan dari sebenarnya tadi udah cukup menjawab sih Bu, karena kan sebenarnya dari HR sendiri bagaimana sih pertimbangannya agar mungkin Oke, kalau dari misalnya biar menonjol betul, gitu ya, biar outstanding menonjol. CV-nya ya, cantumkan value-value yang mungkin tidak standar. Contoh, teman-teman punya skills yang mungkin ada sertifikasinya, nah itu dicantumin. Teman-teman pernah punya pengalaman internship, itu dicantumin. Nah, jadi memang sekarang beberapa company melihat bahwa internship itu merupakan poin plus ketika teman-teman apply gitu ya, karena dengan internship berarti kan teman-teman ada gambaran nih, dan setahu saya sekarang beberapa kampus juga udah mulai open untuk kerjasama internship dengan company gitu, karena untuk menambah skills dan knowledge. Oke, artinya memang kalaupun misalkan background pendidikan kita tidak relevan, itu nanti kita akan melihat lagi ada faktor-faktor Betul, informasi yang ada di CV ya Bu ya, betul, entah dari umumnya pengalaman, seperti itu. sertifikasi. Tapi kalau memang yang saklek ya, Hmm. contoh seperti kami ada satu posisi untuk di bagian health underwriter gitu ya, atau underwriting, which is di mana requirement-nya adalah lulusan S1 matematika atau statistik. Nah, umumnya di luar itu pasti kami akan tolak. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman bukan dari jurusan matematika atau statistik, sedangkan pekerjaan tersebut spesifik untuk menghitung, pasti akan kesulitan juga gitu. Jadi pasti akan ditolak. Jadi teman-teman perlu lihat lagi sebenarnya posisinya apakah dia spesifik untuk posisi itu, atau sebenarnya dia ada, misalnya kadang kan fresh graduate are welcome atau minimum 1 tahun pengalaman. Nah, kalau teman-teman masih sesuai itu masih boleh. Tapi kalau kayak contohnya spesifik udah matematika dan statistik, itu rasanya pasti jarang untuk dilanjutkan, karena takutnya juga nanti ketika kita terima, teman-teman tidak akan bisa mengikuti pekerjaannya gitu. Oke, baik Bu. Ini ada satu pertanyaan menarik dan sepertinya memang tepat ini Bu Anas yang jawab. Sebelumnya ini ada nih. Tadi untuk posisi apa ya? Oh, untuk matematika dan statistik kita ada di health underwriter Oh, oke. atau actuary. Biasanya kalau di insurance ya, itu wajib lulusan matematika atau statistik. Oke, boleh lanjut Bagus. Nah tadi kalau ini memang lebih tepat memang Bu Anas yang jawab. Ini pertanyaan menurut saya menarik karena bisa jadi informasi nih buat rekan-rekan semua. Halo Kakak, apakah di LGI ada manajemen trainee? Nah, silakan Bu Anas. Nah, pas banget nih pertanyaannya. Nah, LGI akan open untuk manajemen trainee nanti di November 2023. Jadi masih semester akhir. Jadi kita tunggu teman-teman yang masih mahasiswa akhir untuk lulus dulu gitu ya. Jadi teman-teman bisa join, stay tune di LinkedIn-nya LGI atau di LinkedIn-nya Elysia, teman-teman bisa add gitu ya, atau di job street-nya Lipo General Insurance, karena nanti kita akan post iklannya di situ. Dan atau stay tune di Kalbis ya, karena nanti kita akan share informasinya juga melalui Career Center di University gitu. Oke, baik. Baik, kalau saya lihat kurang lebih tadi beberapa pertanyaan yang setipe sudah kita jawab, Bu Anas. Waktunya juga kayak udah habis ya. Iya. Ibu Syafira ya. Saya sudah mau. Mungkin sebelum berakhir bisa simulasi mock-up interview mungkin dengan satu peserta. Boleh. Mau coba satu peserta ya? Boleh. Siapa yang mau coba interview? Mungkin dengan Elis ya? Mau dengan Elis atau dengan saya? Dengan saya aja. Ya, boleh dengan Bu Elysia atau dengan Mbak Anastasia. Jadi teman-teman yang mau memanfaatkan kesempatan ini ngumpul ketemu sama tim rektor dari Godera Insurance, siapa tahu kan juga di-recruit juga nih nanti. Ada teman-teman yang mau simulasi interview langsung nih sama Bu Anastasia atau sama Bu Elysia? Ayo, boleh satu orang. Siapa yang mau coba? Ya, malu-malu nih Bu. Ada teman-teman? Mau? Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa on cam.
Mas Aji Pelangi. Atas nama Mas Aji Oh, ya. Mbak Aji Pelangi ya. Oh, Mbak Aji. Boleh? Iya, Silahkan betul. on mic. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau tidak bisa on cam karena memang kameranya sedang bermasalah. Ini dengan siapa nih? Aji Pelangi. Oke, dengan Aji Pelangi. Biasa dipanggil dengan Pelangi. Pelangi. Oh, bagus banget ya namanya Pelangi. Ini boleh di spotlight gak ya Mbak Pelanginya nih? Tidak bisa di spotlight Bu karena tidak on cam. Oh, karena nggak Hmm. on cam ya. Oke, nggak apa-apa, kita Iya, ngobrol maaf. aja ya. Oke, dengan Pelangi ya, kita coba trial interview. Oke, Pelangi aktivitasnya apa nih saat ini? Saat ini kebetulan saya baru lulus dari Universitas Trilogi Januari kemarin. Ya, akhir-akhir ini memang saya sedang menjadi job seeker sekaligus bantu orang tua saya usaha di bidang digital printing. Oh, oke. Pelangi mau apply untuk posisi apa? Kira-kira tertariknya di posisi apa? Kalau untuk yang tadi dipaparkan sih sepertinya saya ingin melamar di posisi ini, bentar. Jadi saya screenshot. Kamu background apa? Nggak apa-apa. Kamu backgroundnya apa? Saya backgroundnya itu ekonomi pembangunan kebetulan. Ya itu lihat tadi saya yang bertanya kalau untuk masalah beda jurusan atau jurusan yang tidak relevan, salah satunya itu kayak matematika atau statistik. Sedangkan di jurusan saya juga mempelajari hal tersebut, tapi gelar atau background yang ditonjolkan memang di bidang ekonomi gitu. Jadi apakah itu bermasalah atau gimana sih biar lebih dilirik gitu? Oke. Ini berarti jatuhnya pertanyaan ya. Oke. Ya, maaf. Kalau misalnya biasa spesifik matematik pasti lulusannya harus matematik. Karena biasa kalau di ekonomi pembangunan, even belajar matematik biasanya dia tidak mendalam. Jadi hanya overview ya atau terkait pembuatan laporan. Karena akan beda karena kalau jurusan matematik yang dibutuhkan biasa dia ada nurunin rumus, terus dia harus bikin perhitungan baru dengan rumus baru gitu. Jadi rasanya mungkin kurang sesuai. Tapi Pelangi bisa cari misalnya terkait ekonomi, misalnya cari jurusan yang nyerempet ekonomi pembangunan, misalnya ikut MT. Kalau teman-teman bingung udah mentok gitu ya cari MT, karena MT itu bisa nyoba semua bagian di perusahaan gitu. Yang penting kalau MT kuncinya teman-teman harus bersedia mengikuti programnya, karena programnya kalau MT itu bertahap, dia akan ada in class, lalu akan ada on job training di semua posisi gitu. Jadi kalau teman-teman yang suka tantangan, ada baik suka tantangan, bingung harus kerja di mana, karena saya kebanyakan skills gitu ya, jadi ikutin MT aja gitu ya. Oke. Terkait pertanyaan tadi, mungkin memang saya itu tertarik di bagian finance atau admin karena memang punya pengalaman di bidang staff accounting dan juga staff admin waktu internship sama part time di. Oke, berarti internship sama part time-nya perlu dicantumin nanti saat pembuatan CV. Oke, baik. Gitu. Oke, ini berarti kita gimana nih Mbak Syafira? Mau dilanjut simulasinya atau gimana nih Mbak Aji? Bebas, gimana nih Mbak Pelangi, kita lanjut ya simulasi interviewnya berarti ya. Boleh dilanjut atau mungkin ada teman lain yang atau mungkin ada yang mau nyoba nggak nih? Izin Kak, aku nggak on cam ya, soalnya lagi di jalan. Ini siapa yang? Yosefin. Atas nama Yosefin. Oh ya, Yosefin, oke. Oke, ini Yosefin berarti mau trial interview ya? Nggak ada pertanyaan kan ya? Kalau dari pertanyaan itu, apakah boleh kalau di CV-nya itu dicantumkan pengalaman kerjanya itu misalkan kayak bantu-bantu usaha keluarga gitu Kak? Bantu-bantu usaha keluarga berapa lama? Kalau misalnya cuma 3 bulan, 2 bulan, ada baiknya nggak usah dicantumkan. Tapi kalau memakan waktu lama, 3 tahun, itu perlu dicantumkan. Karena nanti akan jadi pertanyaan, kenapa 3 tahun setelah lulus tidak ngapa-ngapain gitu. Oh iya, oke sih. Gitu aja. Terus, kalau misalkan, kalau seorang yang, maksudnya, yang kita tanyain lingkungan kerjanya di perusahaan itu, kita boleh nggak sih tanya sama HR-nya?
bagaimana sih lingkungan kerjanya? Boleh, nggak masalah. Nanti saat Oh. open question HR boleh silahkan ditanyakan. Gitu. Tapi kalau misalkan maaf ya kak, ini agak sensitif banget sih kan, kalau misalkan ditanyain untuk kayak gajinya di perusahaannya itu boleh nggak sih kita tanya? Nah, umumnya di HR pasti akan nanyain gaji kalau kamu sudah lulus ke tahap berikutnya, atau biasa kita tanyain gaji kalau memang untuk tahu range gaji kamu masuk gak dengan requirement yang kita butuhin gitu. Jadi ada baiknya kamu nanya nanti pada saat mereka tanyakan ke kamu duluan gitu. Oh, oke. Terima kasih ya kak. Oke, ini berarti Sama-sama lupa sih kak, aku lupa banget. Nah kalau misalkan kan kalau di CV itu kan dimasukin kelemahan. Kalau kan kelemahan saya tuh kalau ada tugas atau tanggung jawab itu perlu diulang kembali baru bisa mengerti. Itu boleh nggak sih dicantumin di CV? ada baiknya nanti pada saat interview nanti pasti HR akan menggali itu kok gitu. Karena kalau Sama kamu cantumin itu dari awal nanti berarti kamu nggak akan lolos di proses screening gitu. Jadi nanti pada saat interview HR akan menggali terkait itu gitu. Yang penting sebenarnya kalau kelemahan tiap orang pasti punya kelemahan ya. Yang penting kita tahu kok cara copingnya atau cara mengatasi kelemahan tersebut sehingga kelemahan tersebut tidak mengganggu pekerjaan kita gitu. Contoh, saya kalau dikasih tahu perlu diulang-ulang, tapi saya udah tahu karena saya tahu kelemahan saya seperti itu, jadi saya selalu mencatatkan diri saya ketika dikasih instruksi saya pasti akan selalu mencatat dan tiap pagi ketika masuk kerja saya akan membuka catatan saya terlebih dahulu seperti itu. Iya, Kak. Sama kalau misalkan kelemahannya sering lupa itu boleh nggak sih apa namanya dicantumin lagi di CV? Kalau kelemahan ada baiknya sih tidak dicantumkan di CV, tapi nanti pada saat interview pasti akan ditanyakan atau digali sama si interviewer dan cara menjawabnya seperti yang tadi saya jelaskan. Oh, oke Kak. Terima kasih ya Kak. Oke. Oke, Mbak Yosefi nggak jadi simulasi nih. Jadinya tanya aja ya. Dia tanya aja. Masih tanya ya. Oh, atau saya simulasi sama Elisia kali ya. Biar mungkin Oh, Elisia boleh. bisa Boleh. as interviewee ya. Oh, tapi ada kendala kamera ya. Sama bagus saja gimana untuk lihat simulasi interview? Boleh. Oke, bagus as interviewee, saya as interviewer gitu ya. Biar teman-teman ada gambaran sendiri, sedikit mengenai interview. Jadi kita cuma bahas sampai dengan tahap background check aja gitu ya. Oke. Halo Pak Bagus, apa kabar hari ini? Halo Bu, kabar baik. Oke, Pak Bagus boleh diceritain nggak sih aktivitasnya kira-kira ini seperti apa nih? Oh iya, kalau untuk aktivitas akhir-akhir ini saya sebelumnya memang sedang magang gitu. Jadi saya sedang magang di satu perusahaan. Untuk perusahaan itu memang di bagian rekruternya Bu. Jadi saya membantu untuk proses rekrutmen. Oke, boleh diceritain nggak sih selama magang itu apa yang dikerjakan? Oh, kalau saya kebetulan memang untuk melakukan magang, maaf, saya magangnya itu melakukan interviewnya via telepon. Jadi saya melakukan screening dulu di awal untuk CV, lalu saya membantu proses rekrutan via telepon. Jadi ibaratnya ini tuh sebagai tahap satunya, Bu. Oke. Nah, selama magang itu sama proses magang gitu ya. Sorry, magang berapa lama tadi? Saya awalnya magang itu waktu itu 6 bulan. Terus waktu itu pas karena sempat ada pandemi dan segala macam, kita sempat berhenti, lalu habis itu saya lanjut lagi Bu, karena dapat undangan kembali untuk magang. Oke, berarti magang kurang lebih 6 bulan ya. Iya. Selama 6 bulan ini menurut Pak Bagus, apa sih yang menjadi kendala atau challenge terbesar dalam pekerjaannya? Oke, kalau untuk challenge yang saya rasa itu karena kita hanya by telepon ya Bu ya. Jadi kadang-kadang ada kesulitan gitu untuk melihat mungkin dari gestur tubuh gitu ataupun juga dari ekspresi ketika interview gitu, dan juga terkadang karena by telepon orang-orang itu seringkali juga apa namanya, dia sering menyepelekan gitu Bu. Jadi ketika padahal dia mungkin sedang lagi di jalan ataupun mungkin mereka sedang lagi ada pekerjaan gitu. Akhirnya proses interviewnya tidak berjalan baik sih Bu. Itu sih sebenarnya kendalanya. Oke, nah apa sih solusi yang pernah Pak Bagus terapkan untuk meminimalisir tantangan tersebut atau kendala tersebut? Oke, biasanya saya memulainya dengan saya menanyakan dulu memang apakah saya bisa minta waktunya dulu dari 15 sampai dengan 30 menit. Karena by telepon kan informasinya memang informasi dasar ya Bu yang kita ambil. Lalu kalau misalkan dia sudah oke, biasanya saya akan lanjut.
Tapi kalau misalkan dia tidak oke, saya akan pastikan apakah dia memang masih mau berminat di posisi ini dan bersedia untuk saya hubungi kembali. Nanti saya akan reschedule, Bu. Biasanya saya akan pastikan tetap bisa di reschedule di hari tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak Bagus untuk interviewnya ya sore hari ini. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman. Terima kasih Bagus untuk prakteknya ya. Ini karena dari tadi disuruh tapi pada nanya, ternyata kayak masih banyak yang mau bertanya nih. Tapi sayang kita kayak keterbatasan waktu ya, Betul. Mbak Syafira ya. Oke, nah mungkin kalau terkait interview ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman? Atau mungkin tadi udah cukup kelihatan ya, biasanya kalau interview di HR pasti banyaknya mostly pertanyaannya terkait dengan itu ya, personality, attitude, terus background check, lebih banyak terkait itu gitu. Oke, ini Oh, oke, karena melihat waktunya sudah Hmm. cukup sore ya teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan kita sudahi dulu. Simulasi juga sudah diberikan oleh Pak Natasha dan Pak Bagus juga. Mungkin karena sudah di penghujung acara, sebelum penutupan, kita bisa foto bersama ya teman-teman. mungkin sebelum foto bersama kita ada ini ya Bu, ada pengumuman itu ya tadi Bagus ya, pemenang. Oh, betul. kalau pengumumannya sekarang boleh. Ya. Mungkin Sekarang sudah kita ada akan pemenangnya. Betul. Sama untuk kita ada quiz ya untuk CV yang akan kami review. Oke, jadi Silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih Bu Safira, terima kasih Bagus. Kita akan lakukan quiz dulu sebentar. Silahkan siapkan device-nya. Bisa menggunakan handphone atau bisa menggunakan laptop. Nah, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Kita akan mulai quiznya. Bentar. Oke. Oke. Di sini sebentar saya ulangi. Oke, jadi sebelum nanti kita umumkan, rekan-rekan saya minta kerjasamanya untuk ikut kuisnya. Nanti bisa langsung join aja di link yang saya kirimkan. Nah, itu rekan-rekan bisa klik aja, atau bisa juga join dengan menggunakan QR yang ada di depan. Sebentar, saya full screen dulu. Silakan tuliskan namanya, usahakan tuliskan nama lengkap. Jadi rekan-rekan juga bisa, kita juga tahu nanti takutnya ada yang namanya Bagus, Bagus, kalau Bagus semua kan kita nggak tahu Bagus yang mana. Nah, jadi rekan-rekan cara mengerjakannya sederhana, silakan jawab pertanyaan dan pilih jawaban yang paling tepat. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Anas dan juga Bu Elisia. Jadi rekan-rekan bisa langsung mengerjakan saja. Dan untuk kuis dan juga nanti kita akan ada link daftar hadir ya, itu kami mohon untuk diikuti dan diisi, karena sebelum kami umumkan, kami akan mulai ngecek dulu apakah nama-nama yang nanti mendapatkan kesempatan untuk menang di review kuisnya, atau juga yang tadi sudah sebagai penanya terbaik, itu sudah mengisi dan mengikuti kuis dan juga daftar isi. Saya ingatkan kembali, untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari LGI. Dan untuk 3 orang dengan peringkat teratas nanti akan mendapatkan kesempatan untuk CV-nya direview oleh tim telemanagement. Nanti ada Bu Anas dan Bu Alicia di sana. Oke, tadi kurang lebih saya lihat ada 80 orang yang sudah join di Zoom. Di sini baru ada 31 orang. Kita akan kasih waktu sekitar 2 menit untuk semuanya bisa bergabung. Silakan bisa langsung di-scan di barcode-nya atau menggunakan link yang saya kirimkan di kolom chat. Silakan. Oke, kita masih ada waktu 1 menit sebelum kita mulai kuisnya. Baru 40 orang yang bergabung. Kita akan mulai sebentar lagi. Saya ingatkan kembali, silakan jawab pertanyaan dan pilih jawaban yang paling tepat. Untuk 3 peringkat teratas akan mendapatkan kesempatan untuk CV-nya direview oleh tim manajemen dari LGI. Oke, kita akan mulai sebentar lagi. Kalau sudah tidak menambah, kita akan mulai.
Oke, kita akan mulai sama-sama. Silahkan dikerjakan dengan baik untuk semuanya. Selamat mengerjakan. Kita akan mulai 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. Oke, saya ucapkan selamat kepada Rofifa, Enkofi, dan juga Reinhard untuk 3 teratas di kuis ini. Untuk yang pemenangnya boleh langsung ini ya, private message ke LGI Strip Alicia Ya, untuk bisa infokan langsung. diinfo terkait perlu kirim CV ke email mana. Oke, dan selanjutnya kita ada, saya infokan dulu ya Bu Anas ya untuk link daftar hadirnya ya, Bu Safira juga. Ini agar rekan-rekan bisa langsung mengisi.
Di kolom chat sudah ada formulir daftar hadir. Kepada rekan-rekan silahkan mengisi, diisi terlebih dahulu. Kalau sudah selesai mengisi, boleh langsung nyalakan cam-nya, lalu kita akan foto bersama. Nanti sebelum sesi foto bersama, saya juga akan umumkan untuk 3 penanya terbaik. Mohon izin untuk Bu Anastasia dan Pak Bagus, linknya kalau yang untuk bisa saya juga mau share ya, karena untuk sertifikat ya. Oh iya, boleh silakan. Untuk yang tadi sudah mendapatkan kesempatan untuk direview CV-nya, bisa personal chat melalui Zoom ini, nanti bisa langsung chat ke LGI/Alicia. Lalu silakan, ada 2 link yang perlu diisi dari yang dikirim oleh saya dan juga yang dikirimkan oleh Bu Safira. Silakan diisi terlebih dahulu. Lalu nanti kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Mungkin sambil mengisi kita bisa mulai foto bersamanya, Pak. Oke, boleh. Oke, bisa teman-teman mungkin semua sebentar untuk dokumentasi. Oke, teman-teman bisa on cam bersama. Kita tunggu mungkin sampai 16.53 ya. Untuk on cam bersama untuk foto bersama. Teman-teman nggak perlu malu, siapa tahu bisa dilihat oleh Bu Anastasia, Bu Alicia, Pak Bagus. Tuh, nanti bisa repeatkan ini for general insurance. Ya teman-teman, ada lagi yang mau on cam? Sudah, ini aja. Kalau sudah, saya hitung 1, 2, 3 ya. Oke. Baik, saya hitung. Foto yang pertama, 1, 2, 3. Ini. Mungkin sekali lagi. Yang kedua mungkin boleh Pak Bu pakai logo habis, jadi posenya seperti ini, ada centang gitu di dagu. Ya boleh teman-teman. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sesi foto bersamanya sudah selesai. Nah, terima kasih juga untuk Bu Anastasia, Pak Bagus, Bu Alicia atas waktunya, insightful sekali karena sudah ada sesi mock-up-nya juga, lalu ada review CV, dan teman-teman juga diberi kesempatan untuk masukkan CV ke Lipo General Insurance. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Nah, mungkin terakhir untuk sebelum penutupan, ada pesan dan kesan? Ini kita belum umumkan yang penanya terbaik ya. Oh, belum. Oh iya. Iya, tinggal penanya terbaik belum kita umumkan. Oke, silakan Pak. Maaf Bu Safira, saya potong dulu. Baik, untuk penanya terbaik akan saya umumkan atas nama Hasnan Habib, Iin Aprilia, dan Nabila Syukri.
itu bisa langsung kontak ke LGI Strip Alicia. Saya ucapkan selamat karena sudah menjadi penanya terbaik. Untuk merchandise-nya mungkin nanti akan dikoordinasikan dengan tim Kalbis ya. Jadi pengambilannya bisa langsung ke Kalbis. Oke, selamat untuk para pemenang. Mungkin sebelum penutupan boleh pesan dan kesannya dari Bu Alicia, Bu Anastasia, atau dari Pak Bagus, silakan untuk teman-teman sekalian. Oke, pesan terakhir mungkin dari saya ya, jangan lupa untuk improve CV-nya. Intinya pada saat interview, persiapkan diri kalian dengan baik dan jadilah diri kalian sendiri. Good luck untuk setiap apapun yang dikerjakan dan sehat selalu. Thank you semuanya. Dari Pak Bagus atau Bu Alicia ada juga. Saya rasa sudah cukup sesuai dengan apa yang tadi Bu Ana sampaikan. Good luck semuanya. Oke, terima kasih untuk pesannya Bu Anastasia, Pak Bagus, dan Bu Alicia. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari webinar kali ini. Terima kasih saya ucapkan kembali pada narasumber, yaitu dari PT Lipo General Insurance. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara-acara webinar dari CX Kalbis. Selamat sore untuk teman-teman semua. Selamat berbuka, menjalankan ibadah puasa yang belum berbuka ya untuk teman-teman yang lain. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Safira undur diri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa Bu Anastasia, Pak Bagus, dan Bu Alicia. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mau mengisi link sertifikat bisa diisi kembali, sudah saya kembali dicek. Dicek. Kami tunggu sampai jam 3. Setelah itu Zoom saya izin untuk terima kasih.